kakakmu telah tiba, Ahyon. Apa-apaan? Siapa kau? Kakak Ahyon. Kakak Ahyon? Ucap rekan-rekan kerja Ahyon yang ada di sana. Kau? Apa yang... Ucap Ahyon terhenti. Oh, jadi ini ruangan kerjamu? Sahut Kang Hyon sembari memperhatikan kantor tempat kerja adiknya yang baru ini Kang Hyon tahu. Hei, panggil Pak Tua itu ke Kang Hyon sembari gemetar menahan kesalnya. Kang Hyon pun melihat siapa yang memanggilnya itu. Aku tidak tahu siapa kau, tapi bagaimana bisa kau menerobos barikade? Apa yang harus kulakukan sekarang? Kalau begini, monsternya. Ucap Pak Tua itu dengan nada yang tinggi karena marah ke Kang Hyon. Kepala departemen, ucap Ahyon ke Pak Tua itu yang ternyata adalah atasannya Ahyon di sana. Oh, salahku. Aku sungguh minta maaf soal itu. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku. Ya, ucap Kang Hyon dengan sungkan. Kau tidak perlu khawatir lagi. Lanjut ucap Kang Hyon sembari menunjukkan keluar yang ternyata para goblin yang ada di sana sudah tewas dibantai Kang Hyon. Monsternya. Dia mengurus mereka semua sendirian. Ucap orang-orang yang ada di sana. Apa kalian melihat senjata yang dipakai goblin itu? Tolong pegang itu untuk sementara. Aku sebenarnya tidak yakin berapa lama semuanya bisa menahannya. Tapi kurasa selama kalian tidak panik, kita bisa mengalahkan mereka. Ucap Kang Hyon memberikan saran. Kau mau pergi kemana? Tanya Ahyon ke kakaknya yang akan beranjak pergi dari tempat itu. Di jalan kemari, aku melihat goblin berkerumunan masuk. Kurasa mereka juga ada di lantai atas. Paling tidak, kita coba untuk tidur dengan nyenyak. Jelas Kang Hyon ke adiknya dengan santai. Kemudian terlihat seseorang sedang membersihkan sesuatu. Ternyata itu adalah Ahyon sedang mengobati kakaknya di sana. Hei, apa tidak apa-apa menuang air sebanyak itu? Kita tidak tahu sampai kapan situasi ini, jadi kita harus menghemat itu. Ucap Kang Hyon ke adiknya. Diam, lukamu perlu diobati. Dan ini satu-satunya larutan garam yang kita punya. Hei, kau bertindak sangat tangguh dan sebagainya. Jadi kenapa kau mendapatkan banyak luka? Tanya Ahyon ke kakaknya. Mungkin karena aku kurang berlatih cara menghindar. Kemampuan pemulihanku lumayan hebat, sehingga aku bisa menerima lebih banyak serangan. Tapi karena aku tidak bisa menggunakan skill apapun saat ini kasus yang berbeda. Jawab Kang Hyon menjelaskan. Bagaimana kau bisa menyombongkan hal itu? Hati-hati kalau kau tidak bisa menggunakan skillmu. Kau tidak bisa bangkit juga kan? Gerakanmu saat menghabisi sia-sia di dalam gedung sebelumnya itu berlebihan. Ucap Ahyon kembali. Tapi itu keren kan? Tanya Kang Hyon ke adiknya. Tentu, hingga kau dihajar sampai babak belur. Tapi tetap saja orang lain mungkin melihatnya berbeda. Ada beberapa seniorku yang meminta untuk dikenalkan padamu. Bagaimana menurutmu? Apakah punya tipe tertentu? Ucap Ahyon ke kakaknya sembari bertanya kembali. Ucap Kang Hyon sembari wajahnya memerah. Aku hanya butuh seorang yang tidak masalah dengan pria yang akan langsung dikutuk sesaat setelah dia bangun. Jawab Kang Hyon di sana. Apa-apaan itu? Sahut kembali Ahyon. Kemudian scene berpindah. Tiba-tiba mata Kang Hyon terbuka sangat lebar. Notifikasi sistem muncul. Babak 5. Buktikan kebijaksanaan Anda yang bisa melampaui segala kesulitan. Aku lupa soal ini. Aku sangat sibuk sebelumnya. Pikir Kang Hyon dalam benaknya setelah membaca notifikasi dari sistem. Apa? Apa kau secubus? Iya, tapi bukankah saat ini yang paling mencurigakan itu adalah yang paling aktif bicara? Kau ingin bicara apa? Semuanya tenanglah. Itulah obrolan orang-orang yang ada di sana. Situasi macam apa ini? Gumam Kang Hyon dalam benaknya, kaget melihat situasi dirinya. Notifikasi sistem. Syarat penyelesaian, kalahkan secubus yang menyamar sebagai manusia. Kondisi gagal kematian. Tips, secubus menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya. Mereka yang menemukan identitasnya yang sebenarnya akan menjadi target terlebih dahulu. Bukankah secubus adalah iblis mimpi? Makhluk yang muncul dalam mimpi dan menguras vitalitas manusia. Mereka itu terkenal karena cantik kan? Semua garis di sini luar biasa cantik. Jadi semuanya waspada terhadap kehadiran secubus di skenario ini. Pikir Kang Hyon melihat situasi di sekitarnya.
Kang Hyun sih, bagaimana menurutmu? Tanya seorang wanita ke Kang Hyun. Maaf, ucap Kang Hyun tersentak dari lamunannya. Mengenai secubus, apa pendapatmu soal itu? Tanya kembali wanita itu ke Kang Hyun. Wow, dilihat dari dekat dia sungguh cantik. Dan dia harum juga, pikir Kang Hyun kala itu. Tidak tahu, aku hanya... Hah? Ucap Kang Hyun dengan canggungnya. Tiba-tiba Kang Hyun melihat notifikasi sistem yang muncul. Notifikasi sistem. The Ring of Strong Will. Menahan pesona. Dijelaskan, Ring Strong Will, rank B, durability 100/100, kemampuan memberikan pengguna kekebalan terhadap semua mantra yang berkaitan dengan pikiran dan serangan mental dengan ke atas dan di bawah. Deskripsi, cincin yang diberikan kepada pengawal kekaisaran Handelic. Cincin ini dapat meningkatkan kinerja pengguna. Pilihan, terlihat, tidak terlihat. Kemudian terlihat Kang Hyun sedang berjaga di luar tenda sembari duduk di depan api unggun. Saat itu Kang Hyun sedang memikirkan kejadian yang telah ia lalui dalam menjalankan tutorial. Babak pertama adalah Inferno Circus. Babak kedua adalah pertarungan selama seminggu dengan Goblin. Di babak ketiga, kau berakhir dengan monster kencing setelah merangkak selama 10 jam. Dan babak keempat, proyek kelompok dari neraka selama sebulan. Aku akhirnya bisa menikmati hal yang menyenangkan setelah berguling-guling seperti guguk. Tuhan, aku minta maaf sudah berkata kasar padamu. Aku tidak tahu kau sudah menyiapkan ini padaku. Aku harus mengendalikan ekspresiku, karena orang yang mengetahui sosok secubus akan diincar. Kalau dia tahu aku sudah sadar, itu akan jadi akhir bagiku. Kalau itu seorang secubus, itu pasti makhluk kuat. Dia bisa menyamarkan diri sebagai manusia. Akan lebih bijak untuk menggunakan NPC daripada ceroboh, karena NPC pria mungkin akan jatuh dalam pesona secubus. Akan lebih baik menggunakan NPC wanita. Ayo tidur dan pikirkan hal itu nanti, pikir Kang Hyun malam itu di tutorial mimpinya. Kemudian terlihat Kang Hyun mulai terbangun dari tidurnya. Langit-langit ini seperti ku kenal. Pikir Kang Hyun. Ini kantor Ahyeon, teriak Kang Hyun dengan kerasnya, menyadari di mana dia berada kala itu. Oh, kau sudah bangun? Aku baru ingin membangunkanmu. Tentara sudah datang, ucap kedua pria yang ada di sana. Dia pasti sadar kalau aku tahu. Dia kemungkinan membunuhku ketika tertidur, ucap Kang Hyun dengan sangat kesalnya. Hah? Apa itu? Ucap kembali Kang Hyun mendengar suara ribut dari luar. Ternyata suara tersebut dari banyak mobil militer yang sudah tiba di area itu. Dengan sigap, para prajurit militer tersebut bersiap mengambil posisi mereka masing-masing. Dengan serempak, para prajurit militer itu melepaskan tembakannya, menembaki para monster yang ada di area tersebut. Kang Hyun pun melihat kejadian itu dari ruangan kantor di mana sebelumnya dia berada. Tentara benar-benar datang, ucap Kang Hyun. Kita semua aman sekarang. Seperti yang diharapkan, monster itu tidak berkutik di hadapan senjata militer, ucap kedua orang yang ada bersama Kang Hyun. Ini belum berakhir, ucap kembali Kang Hyun. Lalu tiba-tiba Kang Hyun merasakan sesuatu tekanan yang kuat. Kang Hyun sangat kaget melihat kejadian yang ada di sana. Apa? Perasaan apa barusan? Kenapa aku merasakan sesuatu yang berbahaya? Apa itu? Kang Hyun terus memperhatikan kejadian yang ada di sana dengan penuh penasaran. Terlihat tentara yang ada di sana terus menambah amunisinya. Itu tidak ada habisnya. Sudah kubilang padamu. Apa militer tidak mengajarimu apa-apa? Terus tembak. Ini tidak berhasil. Tetap fokus dan tembak bajigur itu. Sial, kenapa ini terjadi tepat sebelum aku pergi? Sang ahli yang seharusnya mengatasi ini bukan kita. Hah? Apa itu? Ucap para tentara di sana sembari terus menyerang para monster tersebut. Tetapi terlihat juga ada satu monster yang berbeda sedang dihadang dan ditembaki seorang tentara di sana. Namun tembakan dari senjata tentara itu tidak dapat melukai monster tersebut, dan tentara tersebut pun menjadi korban akan kengerian monster itu. Melihat kejadian itu, para tentara lainnya dengan sigap langsung menembaki monster itu kembali. Pak, semua orang di sana sudah dihabisi, ucap salah seorang prajurit melaporkan situasi di sana. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu, jawab atasan yang ada di sana karena riuh suara tembakan. Di sana ada goblin.
Kemudian terlihat pasukan militer yang ada di sana sudah tidak kelihatan pergerakannya. Ah, apa ini? Sepertinya kelompok 3 diserang. Signalman, kemana Signalman pergi? Cepat masukkan permintaan bantuan. Kopral Jeong Jae-hun. Red Dog, divisi. Ah, kepalaku. Apa yang sebenarnya terjadi hingga bisa jadi seburuk ini? Tiba-tiba, monster goblin berwarna merah itu muncul di hadapan sisa para pasukan militer yang ada di sana. Signalman, bagaimana dengan bantuan? Mereka bilang akan mengirim 1 orang warga yang bisa membantu. 1 orang? Warga? Aku bisa gila kalau begini. Sial, ucap salah seorang tentara di sana. Sembari terlihat goblin merah itu melompat menyerang mereka. Ah, mati kau, ucap prajurit itu. Namun dengan tiba-tiba, senapannya macet, tidak bisa ditembakkan. Goblin itu pun dengan cepat akan menebas prajurit tersebut. Ah, teriak Kang Hyun dengan cepat berlari sambil memegang balok batu di tangannya. Kemudian balok batu tersebut dengan kuat dilemparkan ke arah goblin merah itu. Lemparan Kang Hyun itu tepat mengenai goblin merah itu sehingga serangannya kepada prajurit tadi bisa terhentikan. Ternyata lemparan itu dengan telak dan kuat mengenai wajah goblin merah itu. Sampai-sampai tubuh goblin itu terlempar cukup jauh dari mereka. Terlihat goblin merah itu diam terkapar di sana. Apa yang terjadi? Ucap tentara itu bertanya bingung. Fiuh, kau baik-baik saja? Sapa Kang Hyun yang sudah sampai dengan tepat waktu di sana. Kau pasti sudah melewati banyak kesulitan sebagai prajurit di situasi seperti ini. Lanjut ucap Kang Hyun dengan raut wajah menyeringai menyeramkan. Sontak prajurit itu pun terbelalak matanya, terkejut melihat Kang Hyun. Monster! Teriak prajurit itu ke Kang Hyun. Wah sial, jauhkan senapanmu. Apa aku tidak terlihat seperti manusia? Ucap Kang Hyun, juga kaget melihat reaksi prajurit itu kepadanya. Manusia? Kau manusia? Apa kau sebingung itu sampai harus bertanya 2 kali? Apa dia adalah relawan? Dia memang terlihat kuat. Maafkan aku agak terkejut tadi, ucap tentara itu ke Kang Hyun, sembari membungkukkan badannya. Ya, aku mengerti, karena kau baru saja lolos dari kematian, ucap Kang Hyun kembali. Terima kasih sudah membantu kami, ucap kembali tentara itu. Ah, tidak perlu berterima kasih, aku tidak datang karena perasaan keadilan, jawab Kang Hyun sembari melihat di mana monster itu tadi terlempar. Ternyata monster itu telah bangkit kembali. Keparat itu jelas berkontak mata denganku. Jika pasukan dihabisi, para bajigur itu pasti akan datang ke perusahaan Ahyeon. Daripada memiliki beban yang akan menghalangiku, lebih baik aku mengatasinya di sini. Jangan gunakan senapan kalian, karena jika aku tertembak, aku juga akan berlubang. Omong-omong, apa kalian punya sesuatu seperti gas air mata? Ucap Kang Hyun sebelum melangkah menyerang kembali goblin merah di sana. Ya, hampir semua senjata operasional sudah diisi, jawab tentara itu. Bagus, gunakan 1 untukku, pinta Kang Hyun. Apa? Kalau begitu, pakailah dulu masker gas, ucap tentara itu ke Kang Hyun. Tidak perlu, cepat, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Dan tolong pastikan, jangan menembak di jalurku. Jika kalian melakukan kesalahan, kalian akan dihabisi, ucap Kang Hyun ke tentara itu memperingatkan. Baik, aku mengerti, jawab tentara itu. Semua anggota peleton segera gunakan masker gas dan siagalah. Tembak hanya pada monster yang mendekat. Jangan pernah arahkan senapan kalian ke tengah jalan, perintah tentara itu ke pasukannya. Sembari kejadian di sana disaksikan juga oleh Ahyeon dari atas ruangan kantornya. Bagus, semua sudah diatur. Maaf, tapi aku memiliki banyak dendam pada rasmu. Kemudian terlihat tentara itu bersiap untuk melemparkan sebuah gas air mata. Lalu gas air mata itu pun dilemparkan tentara itu. Tanpa disadari goblin merah itu, gas air mata yang dilemparkan tadi akan jatuh tepat di dekatnya. Benar saja, gas air mata itu pun jatuh tepat di mana posisi goblin merah itu berdiri. Tiba-tiba, goblin merah itu berteriak kepedihan sambil mengeluarkan air matanya. Suara batuk Kang Hyun, sembari juga menutupi hidungnya dari gas air mata tadi. Hobgoblin atau goblin biasa, mereka akan kesulitan saat mereka kebingungan, ucap Kang Hyun terlihat juga mengeluarkan air mata dan ingusnya. Kalian tidak berhenti meski ditembak, tapi apa ini kali pertama kau merasakan hal seperti ini? Sepertinya toleransi rasa sakit kalian cukup tinggi, tapi aku mungkin lebih terbiasa dengan rasa sakit.
Ucap kembali Kang Hyun sembari menyerang dengan bersemangat. Pertama, ambil senjatanya, pikir Kang Hyun, lalu menyerang goblin merah itu dengan tujuan menjatuhkan senjata goblin merah itu. Senjata goblin itu pun terlempar dan terjatuh. Lalu dengan cepat Kang Hyun menyerang dengan tebasan ke goblin merah itu. Ini sangatlah sulit, ucap Kang Hyun sembari terlihat tangannya sedikit bergetar. Ini, sial, teriak Kang Hyun di sana, sembari terus menyerang goblin merah itu. Apa dia seorang awakener? Ucap tentara itu sembari melihat pertarungan Kang Hyun. Apa yang terjadi? Suara seseorang bertanya ke tentara itu. Kupikir hanya aku yang datang membantu, ucap seseorang yang berdiri di belakang tentara itu dengan memegang dua pedang di tangannya. Pria itu pun memperhatikan pertarungan Kang Hyun. Terlihat pedang yang digunakan Kang Hyun menjadi rusak berat akibat serangannya ke goblin merah itu. Lalu terlihat Kang Hyun menghentikan serangannya. Keparat ini, aku sudah menduganya, tapi aku tidak pernah mengira ini bahkan tidak akan memberikan dampak apapun. Jika terus seperti ini, staminaku akan segera habis. Haruskah aku memakai sesuatu seperti Join Davis? Yang ku tahu hanyalah cara menebas, pikir Kang Hyun saat itu. Permisi sebentar, ucap seseorang yang tiba-tiba dengan sangat cepat menyerang dan menebas goblin merah itu di hadapan Kang Hyun. Sontak, goblin merah itu pun berteriak akibat menerima serangan dari orang yang memakai dua pedang di tangannya. Cepat sekali, siapa dia? Gumam Kang Hyun dalam benaknya setelah melihat serangan orang itu. Orang itu pun kembali melihat monster goblin itu. Aku hampir tidak merasa sudah menebas, rasanya seperti menggunakan pisau untuk membelah batu, pikir orang itu ke goblin merah di sana. Awakener yang di sana, bagaimanapun dia bos dari Dungeon F-Class. Karena pertahanannya sangat kuat, pasti ada kelemahan lain, ucap orang itu memberikan saran ke Kang Hyun. Dungeon F-Class, sepertinya kau orang yang tahu banyak hal. Aku tidak tahu siapa kau, tapi aku mengerti, jawab Kang Hyun. Jadi, apa kau punya ide bagus? Tanya orang itu ke Kang Hyun, sembari menyerang kembali goblin merah itu secara bersama-sama. Pertama, kekuatan fisikku tidak sekuat itu, dan stamina aku mungkin hampir habis, sahut Kang Hyun. Aku sudah tahu itu hanya dengan melihatmu, balas orang itu. Apa yang akan kau lakukan saat kau kehabisan tenaga? Tanya Kang Hyun, sembari menyerang monster goblin di hadapannya. Sama sekali tidak berdampak, sial. Pedangnya, ucap Kang Hyun menyadari pedangnya telah rusak. Senjata, sesuatu yang bisa dijadikan senjata, gumam Kang Hyun sembari melihat sesuatu di sekelilingnya. Kemudian Kang Hyun melihat senjata goblin itu yang tadi terjatuh di awal pertarungan mereka. Aku punya kecepatan, tapi aku kekurangan kekuatan untuk melakukan serangan akhir. Seranglah area vital saat aku menahannya, ucap orang itu dengan terus menyerang, sembari terlihat Kang Hyun berlari mengambil senjata yang dia lihat tadi. Bahkan jika ini situasi krisis, gumam Kang Hyun sembari berlari kembali setelah berhasil mengambil senjata yang dilihatnya tadi. Mungkin ini hanya untuk pertunjukan, tapi tentu saja dia tahu bahwa dia melindungi dirinya sendiri. Jadi, di mana kita harus menyerang? Di belakang sendinya. Apa kulit di sana lebih lemah? Masa bodoh, teriak Kang Hyun sembari menusukkan senjatanya ke goblin merah itu. Trot, cairan merah pun muncrat. Seketika, sesaat goblin itu pun diam, tidak bereaksi sama sekali. Orang itu pun kaget melihat serangan yang dilakukan Kang Hyun. Tusukan Kang Hyun barusan tepat sasaran. Keheningan sesaat terjadi di sana, akibat serangan Kang Hyun yang menyasar bagian bokong goblin merah itu. Oh, aku minta maaf, ucap Kang Hyun kala itu. Saat sensasi tak menyenangkan merambat ke gagang kampak, pertanyaan filosofis muncul di pikiranku. Apa anusnya adalah titik vital? Aku ragu untuk kelemahan yang akan menyebabkan kematian instan. Keputusan dibuat dalam sekejap, dan tubuhku sudah melakukan gerakan selanjutnya. Ya! Teriak Kang Hyun dengan kerasnya. Kemudian Kang Hyun membanting tubuh goblin merah itu. Sembari terbanting, goblin merah itu menatap tajam ke arah Kang Hyun. Kemudian, dengan cepat Kang Hyun langsung berlari menyerang kembali goblin merah itu. Pasti pertahanan kuatmu itu tidak akan sampai ke mulutmu, ya kan? Ucap Kang Hyun sembari melompat akan menyerang goblin itu dengan senjata yang dipegangnya. Melihat itu, goblin merah itu pun ketakutan setengah mati. Tanpa banyak basa-basi lagi, Kang Hyun langsung saja menusukkan ujung senjatanya ke dalam mulut goblin merah itu. Cerot.
Muncratan cairan merah pun terciprat kemana-mana akibat serangan terakhir yang dilakukan Kang Hyun ke goblin merah tadi. Hah, ucap Kang Hyun menghela nafasnya. Orang itu pun hanya diam, sembari terus memperhatikan Kang Hyun. Kuat, di mana orang sehebat ini berasal? Apa dia tidak terafiliasi? Pikir orang itu dalam benaknya. Lalu Kang Hyun ternotis karena sesuatu yang dilihatnya. Apa itu? Tanya Kang Hyun dalam benaknya. Notifikasi sistem pun muncul. Informasi item tidak bisa diperiksa karena tutorial masih berlangsung. Aku tidak yakin ada gunanya, tapi aku akan mengambilnya saja. Sayangnya tidak ada inventory. Tutorial sialan ini harus segera selesai, pikir Kang Hyun saat itu sambil mengambil item yang muncul dari kematian monster goblin tadi. Permisi, apakah sapa orang itu ke Kang Hyun? Biasanya item perlu dibagikan, ya kan? Tapi dia bergabung di tengah jalan. Aku hampir seperti mengalahkannya sendirian. Ayo kabur, pikir Kang Hyun kembali setelah melirik orang itu yang baru menyapa dirinya. Aku ada kepentingan mendesak, jadi aku harus segera pergi. Kapak bau, maksudku, kapak hebat itu milikmu, ucap Kang Hyun ke orang itu, sembari berlari dengan cepat meninggalkan tempat itu. Apa? Tidak, tunggu, ucap orang itu berusaha memanggil kembali Kang Hyun yang sedang berlari di sana. Adios, sahut Kang Hyun ke orang itu sembari mengedipkan matanya memberi salam ke orang itu. Dia sudah pergi, ucap orang itu. Lalu orang itu bersiap membuka masker gas yang dipakainya. Tak lama, terlihat wajah di balik masker gas yang dipakainya itu. Orang seperti apa dia tadi? Ucap orang itu sembari menyikai rambutnya. Beberapa jam setelah mengalahkan Hobgoblin, senja pun tiba. Masalah sepertinya saat ini sudah terselesaikan. Setelah melewati jalanan yang terlihat seperti reruntuhan dari film bencana, kami mulai kembali pulang setelah sekitar kami mulai gelap. Ah, ucap Ah Hyun sembari melihat pemandangan yang tidak mengenakannya. Ucap juga Kang Hyun dengan ekspresi yang datar. Apa kau pergi tanpa menutup pintu? Tanya Ah Hyun ke kakaknya. Sepertinya begitu, jawab Kang Hyun. Bodohnya aku untuk berpikir kau sudah dewasa, ucap kembali Ah Hyun ke kakaknya sembari menghela nafasnya. Ayo kita bersih-bersih, lalu makan. Tapi entah apa ada yang bisa dimakan, ajak Ah Hyun. Oke, sahut Kang Hyun. Selang beberapa waktu kemudian, terlihat masakan sudah siap dihidangkan di atas meja. Lalu terlihat juga Kang Hyun dan adiknya sedang menikmati makan malamnya. Tiba-tiba, sembari masih memakan makanannya, Ah Hyun kaget melihat kabar berita melalui ponselnya. Wah, gila, ucap Ah Hyun. Kang Hyun pun melirik ke arah adiknya itu. Kemudian Ah Hyun memperlihatkan ponsel miliknya ke kakaknya. Kang Hyun pun kaget setelah melihat informasi dari ponsel adiknya itu. Informasi yang diperlihatkan Ah Hyun ke kakaknya adalah video pertarungannya saat melawan goblin merah sebelumnya. Itu aku, teriak Kang Hyun sembari melihat video dirinya. Sepertinya seseorang merekamnya di jalan dan ada di perusahaan kemarin, ucap Ah Hyun. Oh, sahut Kang Hyun sembari melihat sesuatu di sana. Rasanya ini bukan hal yang buruk, ucap Kang Hyun setelah melihat beberapa komentar yang bagus dari video dirinya, dibarengi dengan senyuman yang seperti orang gila. Melihat tingkah kakaknya itu, ekspresi wajah Ah Hyun pun menjadi cemas ke kakaknya. Dasar, wajahmu itu, ucap Ah Hyun ke kakaknya. Ah, apa? Kenapa kau terus membahas soal wajah tampanku? Hah? Ucap Kang Hyun kembali ke adiknya, bertanya kembali. Ditampilkan kembali komentar selanjutnya yang membahas tentang ekspresi wajah Kang Hyun yang sangat mengerikan seperti seorang psikopat. Apa seburuk itu? Yah, aku sudah sering bilang. Hei. Kita dalam masalah besar. Panggil Kang Hyun ke adiknya. Apa? Sahut Ah Hyun. Tolong matikan lampunya, ucap kembali Kang Hyun. Tidak mau, sahut kembali Ah Hyun. Ayolah, kumohon. Pinta kembali Kang Hyun ke adiknya. Cih, aku akan mematikannya kali ini. Hanya karena kau sudah menjalani 1 atau 2 hari yang berat. Besok pagi jangan berteriak, oke? Aku juga sangat lelah, tegas Ah Hyun ke kakaknya itu. Jangan khawatir, level ini adalah freebie. Ayo minum bir bersamaku besok selagi kau menceritakan semuanya, ucap Kang Hyun dengan pedenya ke adiknya di sana. Kepercayaan dirimu hampir di level dead flag sekarang. Aku tidak berharap banyak, tapi semoga berhasil, ucap kembali Ah Hyun ke kakaknya itu.
Dia benar-benar, ucap kembali Kang Hyun. Kemudian, terlihat Kang Hyun sedang berbaring dengan tenang di kasurnya. Namun, Kang Hyun masih terjaga seperti sedang memikirkan sesuatu. Pria tadi cukup kuat. Aku penasaran berapa level yang sudah dia selesaikan. Aku harusnya sudah dieliminasi di level 2. Yah, percuma memikirkan soal itu. Lagi pula, aku akan menyelesaikan sampai level 8. Karena aku akan menjadi lebih kuat dari siapapun. Pikir Kang Hyun dalam benaknya, sembari memerengkan posisi tidurnya agar segera tertidur. Kemudian, notifikasi sistem pun muncul. Tutorial level 5, babak ketiga. Syarat penyelesaian. Kalahkan Doppelganger, monster yang bersembunyi di antara massa dan memakan manusia setiap malam. Syarat gagal, mati. Tips, Paladin dan Mage bisa menggunakan kemampuan spesial sekali sehari. Monster yang memakan manusia setiap malam. Kau perlu menemukan dan mengalahkan Doppelganger kan? Gumam Kang Hyun dalam benaknya setelah mengetahui misi tutorial yang harus diselesaikannya. Bukannya ini mirip dengan menemukan secubus di babak pertama? Daripada itu, ini seperti mafia game, ya kan? Kebijakan, gunakan kebijakan untuk melewatinya. Pikir Kang Hyun kala itu, sembari memperhatikan kondisi suasana di sana. Tiba-tiba, Kang Hyun menarik nafasnya dalam-dalam. Semua orang berkumpul, teriak Kang Hyun dengan kerasnya, sehingga membuat orang-orang yang ada di sana ternotis karena teriakan yang baru saja dilakukan Kang Hyun. Dengan pasti, semua orang yang ada di sana mulai berkumpul di hadapan Kang Hyun. Mulai sekarang, yang bergerak adalah pelakunya, ucap Kang Hyun, yang seketika ia menyadari sesuatu. Saat ini, aku lupa. Kemudian, scene kembali ke kehidupan nyata. Terlihat apartemen kediaman kakak beradik itu. Bahwa pada mafia game, biasanya yang banyak bicara yang akan mati duluan. Jika dipikir-pikir, kurasa aku tidak pernah memenangkan mafia game, dan aku tidak pernah menduga ini. Pikir Kang Hyun kala itu, yang baru terbangun dari tidurnya dan kalah dalam tutorial mimpinya. Mungkin aku harus pergi makan dulu. Aku tidak pernah menduga aku akan terus mengulangi kesalahan yang sama selama lebih dari sebulan setengah. Ucap Kang Hyun sembari menggaruk kepalanya. Bagaimana kabarmu, Ah Hyun? Sapa Kang Hyun ke adiknya yang berpenampilan sangat berbeda. Kakakmu ini sudah berubah jadi orang cerdas. Ucap kembali Kang Hyun sembari memegang sebuah buku berlagak seperti orang yang cerdas. Menjijikan, gumam Ah Hyun dengan ekspresi wajah yang sangat terkejut. Masalah apa lagi yang harus kuhadapi tepat setelah bekerja? Ucap Ah Hyun. Aku mencoba mengubah penampilanku untuk merubah inner self-ku. Ini sudah 53 hari. 53 hari. Aku sudah mati 53 kali pada level 5. Jadi aku harus melakukan sesuatu, ya kan? Mereka bilang perlu menggunakan kebijakan dan isinya berubah setiap hari. Bahkan anggota Mensa tidak akan bisa melakukannya. Jelas Kang Hyun ke adiknya. Kenapa dengan Mensa? Akan lebih cepat untuk mendapatkan transpalasi otak orang lain daripada untuk kau menjadi lebih pintar. Ucap Ah Hyun ke kakaknya sembari jongkok saking jijiknya melihat tingkah kakaknya itu. Oh, sahut Kang Hyun bingung. Kau mengatakan hal tua yang sama, dasar idiot gila. Jika kau punya uang untuk membeli setelan, kau harus menggunakan untuk pengedap suara di ruanganmu. Wanita di lantai bawah memasang subwoofer. Lanjut ucap Ah Hyun ke kakaknya. Kemudian scene berpindah pada mimpi tutorial Kang Hyun. Notifikasi sistem muncul. Level 5. Buktikan bahwa kebijakan Anda bisa melewati semua jenis kesulitan. Sebuah gua? Apa ini sebuah dungeon? Misi mengerikan apa yang mereka persiapkan untukku kali ini? Ucap Kang Hyun sembari muncul jendela notifikasi sistem di samping dirinya. Kang Hyun pun menoleh ke jendela sistem itu. Ini Eureka, ucap Kang Hyun setelah melihat notifikasi sistem yang muncul. Syarat penyelesaian, selesaikan. Dungeon F rank sarang tarang. Syarat gagal, mati. Tips, level spitting tarang yang menjaga sarang adalah 20. Temukan kelemahannya dan gunakan sebagai strategi. Kemudian, masih di dalam gua tersebut, yang diterangi dengan obor yang menyala. Diperlihatkan sosok bos monster yang bernama Spitting Tarang, yang adalah seekor laba-laba raksasa yang sangat mengerikan. Selesaikan Dungeon. Bagaimana bisa syaratnya sangat jelas seperti itu? Lalu, terlihat dengan cepat, Kang Hyun berlari ke arah laba-laba raksasa itu berniat menyerang secara langsung.
Akhirnya, aku menemukan solusi yang bahkan Aristoteles akan jungkir balik. Terlihat juga laba-laba itu menyerang Kang Hyun dengan menyemburkan racunnya. Apa-apaan ini? Apa laba-laba memuntahkan bisa? Pikir Kang Hyun sembari dirinya terkena semburan bisa dari laba-laba itu. Tiba-tiba Kang Hyun menyadari sesuatu. Tanganku, apa ini racun? Ini, pikir Kang Hyun kala itu. Dengan cepat dan tanpa ragu Kang Hyun akan memotong tangannya sendiri. Bukan apa-apa, lanjut ucap Kang Hyun yang tanpa ragu telah memotong tangannya sendiri. Kemudian, laba-laba itu terus memperhatikan tingkah yang dilakukan Kang Hyun di sana. Dengan sangat cepat, Kang Hyun kembali menyerang laba-laba itu dengan cara berlari dan melewati celah tubuh bagian bawah laba-laba itu. Ini agak sakit. Tak lama, layar notifikasi sistem muncul kembali. Tips petunjuk kelemahan spitting tarang tersembunyi di sarangnya. Ternyata, Kang Hyun telah berhasil mendebas tubuh bagian bawah laba-laba itu. Tebasan yang dilakukan Kang Hyun ke laba-laba itu sangat dahsyat. Sampai-sampai tubuh besar dari laba-laba itu terbelah menjadi dua bagian. Pada akhirnya, aku memilih untuk melawan dengan paksaan. Kelemahan, petunjuk. Itu tidak penting selama kau bisa membunuhnya, ya kan? Daripada mencari kuncinya, aku akan hajar dia dan melewatinya. Kemudian, sistem notifikasi muncul. Selamat, Anda telah menyelesaikan level 5. Anda akan menerima Giant Power rank B sebagai hadiah penyelesaian. Otak hanyalah untuk mereka dengan tubuh yang buruk, ucap Kang Hyun dengan tersenyum, sembari melihat suatu energi yang muncul akibat tangannya yang baru pulih kembali. Dijelaskan, Giant Power rank B. Kemampuan meningkatkan otot menggunakan kekuatan sihir. Deskripsi meningkatkan kekuatan sebanyak 12 selama 10 menit. Kemudian ditampilkan kembali status window dari Kang Hyun yang terbaru. Nama Kang Hyun, titel The Unyielding, level 25, strength 20 plus 1, agility 19 plus 1, stamina 19 plus 1, additional stat 0, unique ability, resurrection, ability, intermediate swordsmanship rank D, basic skill rank F, basic crossbow skill rank F, skill lion roar of rank C, intermediate physical regeneration rank B, one cut to health rank E, Giant Power rank B. Lalu scene berganti di salah satu sekolah yang ada di Korea. Hei, Kwon Min Soo, beri aku birthday punch. Nanti saja, aku sudah lelah karena tutorial sialan itu. Oh benar, kau 18 tahun sekarang. Bagaimana dengan level 1? Itu semengerikan rumornya, tapi aku bisa menyelesaikannya. Masalahnya adalah yang akan muncul setelahnya. Tidak ada tips bagus dari level 5. Mereka bilang, menyelesaikan level 4 saja sudah membuatmu ada di top 1%. Mereka mungkin menyimpan informasi berharga untuk dirinya sendiri. Kemudian, anak yang terkulai lemah di meja belajarnya ternotif karena info yang dilihatnya dari ponselnya. Hei, ada update baru. Kabarnya seseorang kemarin menyelesaikan level 7 dan akan menantang level 8. Apa ini palsu? Tema level 4 adalah leadership. Tundukkan semua anggota kelompok dengan kekuatan. Tema level 5 adalah kebijakan. Otot adalah bentuk tertinggi kebijakan. Tingkatkan kekuatanmu. Level 6, kekejaman. Hancurkan baik musuh dan rekan. Level 7, kesetiaan. Hanya hancurkan musuh. Apa ini? Bukankah ini hanya pancingan? Itulah perbincangan murid-murid sekolah itu, yang juga ikut dalam tutorial mimpi karena umur mereka telah memenuhi syarat. Kemudian, banyak komen yang negatif yang muncul dari postingan seseorang di sebuah sosial media. Para bajigor ini benar-benar. Padahal aku sudah berbagi tips terbaik dengan kalian. Teriak Kang Hyun, kesal akan komentar orang-orang dari hasil postingannya terkait tips bagaimana cara melalui tutorial mimpi dengan mudah. Kenapa kau berteriak dan membuat keributan lagi? Ucap Hyun ke kakaknya, sembari akan berangkat kerja. Tidak, dengarkan aku. Aku menggunakan strategi tutorial level yang lebih jauh, tapi mereka tidak percaya. Jelas Kang Hyun ke adiknya. Kenapa kau ikut campur dan mempermasalah hal itu? Dasar pak tua, cih. Ucap kembali Hyun ke kakaknya itu. Apa? Lihat saja nanti. Setelah aku mengalahkan level 8, aku akan menjadi orang yang lulus tutorial ketiga di Korea Selatan. Naik ke level yang sama dengan Han Seon.
pimpinan guild Dangun, atau Choi Dongwo, presiden aliansi pengguna kekuatan. Jelas Kang Hyun ke adiknya dengan percaya diri. Ah Hyun pun menahan tertawanya setelah mendengar perkataan kakaknya itu. Apanya di level yang sama? Bagaimana bisa kau membandingkan jenius yang menyelesaikannya dalam sekali jalan dengan dirimu yang perlu dari 4 bulan untuk menyelesaikannya? Ucap lagi Ah Hyun ke kakaknya. Diam, aku juga menyelesaikan level 6 dan 7 dalam sekali jalan, sahut Kang Hyun kembali. Waktu pun berlalu, senja pun terlihat. Tak lama, senja berganti dengan malam. Notifikasi sistem pun muncul. Selamat datang pada tutorial Kang Hyun. Anda telah menyelesaikan tutorial level 7. Apa Anda akan memasuki level terakhir? Hadiah penyelesaian level 6. Senjata tingkat 8, Bilgen's Longsword. Bilgen's Longsword, daya tahan 500/500. Deskripsi, pedang panjang yang menemani mercenary Bilgen, yang menciptakan nama untuk dirinya sendiri pada medan perang selama 30 tahun. Awalnya, ini hanya pedang panjang yang bagus, tapi saat menyerap darah bersama dengan Bilgen, pedang ini berisi aura menyeramkan. Kemampuan berserker, peningkatan daya tahan. Hadiah level 7, Ronald Armor. Deskripsi, sebuah armor yang dikenakan sepanjang hidup Ronald, knight yang berkeliling di kerajaan Alois. Memiliki fungsi secara otomatis memulihkan bagian yang rusak setelah berulang kali hancur dan diperbaiki. Jika kau menyelesaikan level 8, kau bisa menggunakannya di kenyataan melalui inventory. Aku perlu memeriksa item yang kudapat dari Hobgoblin itu juga. Notifikasi sistem menyampaikan, selamat datang pada tutorial Kang Hyun. Anda telah menyelesaikan level 7. Aku tidak menduga akan menyelesaikannya dalam sekali jalan, tapi selama ini tidak membutuhkan waktu lebih dari seminggu. Kemudian, notifikasi sistem kembali muncul, level 8. Melihat itu, Kang Hyun pun kaget. Lanjut, notifikasi sistem menyampaikan, apa kepercayaan Anda? Kepercayaan, ucap Kang Hyun di sana setelah membaca notifikasi dari sistem tersebut. Sejenak Kang Hyun hanya diam. Tiba-tiba terjadi sesuatu di sana. Apa yang terjadi? Tempat ini, ucap Kang Hyun, sembari melihat ada banyak retakan yang muncul di sana. Lambat laun, tempat itu pun semakin hancur. Kang Hyun pun terjatuh. Ah, tidak, teriak Kang Hyun karena terjatuh ke dalam sebuah dimensi. Ah, teriak Kang Hyun sembari terjatuh semakin dalam. Kemudian, terlihat Kang Hyun sedang terpejam mata di sana. Tiba-tiba Kang Hyun tersentak dan membuka mata. Sembari bingung, Kang Hyun berada tepat di jalan di keramaian orang-orang yang sedang berlalu lalang. Ini, ucap Kang Hyun sembari memperhatikan lingkungan di mana dia berada. Namun tiba-tiba, orang yang jalan di depannya bisa menembus dirinya seperti hantu. Apa dia baru saja menembusku? Apa aku dalam berwujud seperti roh sekarang? Ini kali pertama aku melihat sebuah kota di tutorial. Kalau begitu, apa ini bumi? Pikir Kang Hyun kala itu. Lalu, Kang Hyun melihat makhluk yang berbeda dengan manusia di depannya. Tidak, orang-orang itu, mereka bukan manusia. Orang-orang yang di sana, baik itu pria, wanita, bahkan anak-anak yang dilihatnya, semuanya bukan manusia. Kemudian, Kang Hyun melihat sesuatu yang membuatnya ternotis. Wow, dia berkontak mata denganku. Dia menatapku seperti orang gila. Apa dia bisa melihatku? Pikir Kang Hyun dalam benaknya. Namun, dari tatapan makhluk itu, pandangannya seakan melihat situasi yang lain. Tidak, ini bukan. Gumam Kang Hyun menyadari sesuatu. Dia bukan sedang melihatku. Tiba-tiba, para monster muncul dari arah belakang di mana Kang Hyun berdiri. Sontak makhluk yang seperti manusia itu pun berlari berhamburan menyelamatkan dirinya. Tempat itu semakin chaos karena adanya monster yang sangat banyak menyerang tempat itu. Ada monster yang pernah kulihat sebelumnya, dan monster yang belum pernah aku lihat. Ini level yang berbeda dibandingkan dengan Dungeon opening yang kurasakan 2 bulan yang lalu. Ini seperti adegan pada akhir dunia. Kemudian, notifikasi sistem muncul tepat di depan mata Kang Hyun. Sisa waktu hingga penyelesaian koneksi dengan dimensi Haken. 4 tahun, 278 hari, 23 jam, 32 menit, 24 detik.
Apa bumi akan terlihat seperti ini dalam 5 tahun? Pikir kembali Kang Hyun setelah membaca notifikasi sistem yang muncul di depannya. Lalu terlihat Kang Hyun menjadi sangat kecil, seperti ada sesosok makhluk yang sedang memperhatikannya. Kang Hyun pun menyadari seperti ada sesosok makhluk di atasnya. Kemudian Kang Hyun pun menoleh melihat sesuatu itu. Ternyata apa yang dirasakan Kang Hyun tadi, yang ada di atasnya adalah sesosok monster yang sangat besar. Bahkan besarnya melebihi gedung-gedung yang ada di sana. Monster raksasa itu pun ikut juga menyerang tempat itu. Kang Hyun kaget melihat makhluk raksasa itu menyerang ke arah di mana dia berada. Dengan sangat cepat, serangan monster raksasa itu tepat menimpa di mana Kang Hyun berdiri. Namun seketika, kondisi yang chaos itu terlihat sirna menghilang dari Kang Hyun. Setelah itu, muncul sinar yang sangat terang, menyinari dan menerangi di mana Kang Hyun berada. Apa yang barusan tadi? Apa itu tadi juga monster? Pikir Kang Hyun kala itu, sembari terlihat tempat di mana Kang Hyun berada berubah menjadi putih terang. Bagaimana perasaanmu? Ucap seseorang ke Kang Hyun. Lalu, Kang Hyun melihat sesuatu yang bercahaya muncul menghampirinya. Apa kau dewa? Atau semacamnya? Ucap Kang Hyun ke makhluk itu. Bukan. Sederhananya, kau bisa menganggapku semacam administrator dimensional. Jawab makhluk itu menjelaskan. Administrator? Ucap Kang Hyun dengan raut wajah bingung. Level ini memiliki wawancara denganku. Silahkan tanyakan apapun padaku soal hal yang ingin kau ketahui. Ini juga waktu yang berharga untuk diriku menanyakan sesuatu. Jelas kembali makhluk itu ke Kang Hyun. Yang baru saja kulihat tadi. Apa bumi akan menjadi seperti itu dalam 5 tahun? Tanya Kang Hyun tanpa ragu. Itu tergantung apa yang kalian semua lakukan mulai dari sekarang. Jawab makhluk itu dengan singkat. Aku tidak mengerti. Jika kau sosok yang agung, kenapa kau tidak hentikan situasi ini sendiri? Tanya kembali Kang Hyun. Seperti yang kukatakan tadi, aku hanyalah administrator, bukan seorang guardian. Aku hanya menjaga keseimbangan. Status window dan tutorial yang kuberikan padamu, itu hal terbaik yang bisa aku lakukan. Jelas kembali makhluk itu ke Kang Hyun. Sekarang boleh aku bertanya padamu? Ucap makhluk itu ke Kang Hyun bertanya. Ah ya, jawab Kang Hyun. Tuan Kang Hyun, kepercayaan apa yang memandumu? Dan untuk apa kau hidup selama ini? Ucap makhluk itu bertanya. Omong kosong apa? Pertanyaan itu cukup dalam. Kenapa kau menanyakan itu? Balas Kang Hyun kembali ke makhluk itu. Setelah mengamati manusia saat event ini, katakan saja bahwa aku menjadi penasaran. Semua makhluk hidup itu menarik, tapi manusia sangatlah menarik. Jawab makhluk itu ke Kang Hyun. Mengamati, penasaran, untuk beberapa alasan, itu membuatku sangat kesal. Gumam Kang Hyun. Kalau begitu, kurasa kau belum cukup mengamati. Ucap Kang Hyun sembari tersenyum sinis ke makhluk itu. Setidaknya di lingkunganku, tidak ada yang hidup memikirkan soal hal seperti itu. Kami hanya berjuang untuk menjadi sedikit lebih bahagia sejak terlahir. Kami terus berusaha bertahan hidup setiap harinya. Jelas Kang Hyun ke makhluk itu. Apa kau memiliki sesuatu yang ingin kau lindungi, Tuan Kang Hyun? Tanya kembali makhluk itu. Adik kurang ajarku dan orang tuaku. Aku harus melindungi keluargaku. Jawab singkat Kang Hyun dengan bangga diri. Apa kau pernah berpikir untuk menjadi seorang pahlawan? Tanya kembali makhluk itu ke Kang Hyun. Omong kosong apa itu? Gumam Kang Hyun dalam benaknya, sembari kaget mendengar pertanyaan dari makhluk itu. Setelah mati beberapa kali, aku tahu posisiku. Posisi yang keren, tapi melakukan itu bukanlah untuk diriku. Ucap Kang Hyun menjawab dengan santainya. Dari apa yang kuamati, pahlawan memang memiliki bakat natural. Kau Tuan Kang Hyun dekat dengan sosok yang tidak berbakat. Balas makhluk itu ke Kang Hyun. Apa dia sedang mencari masalah denganku? Gumam Kang Hyun sedikit kesal mendengar ucapan makhluk itu. Tapi secara pribadi aku adalah penggemarmu Tuan Kang Hyun. Melihatmu mengalahkan tutorial, kau tidak tahu semenyenangkan apa itu untukku. Ungkap makhluk itu ke Kang Hyun. Kau sebut itu menyenangkan? Dia administrator yang sadis. Masa depan bumi. Hah? Tunggu, apakah? Pikir Kang Hyun yang tiba-tiba menyadari sesuatu. Hai Tuan Administrator, level kelima, di mana temanya adalah kebijakan. Apa tugasnya memang terus berubah seperti itu? Tanya kembali Kang Hyun ke makhluk itu. Mendengar pertanyaan itu dari Kang Hyun, sang administrator itu terlihat hanya diam. Waktu habis.
Ini menyenangkan Tuan Kang Hyun. Kemudian notifikasi sistem muncul di depan Kang Hyun. Selamat, Anda telah menyelesaikan level 8. Apa? Ucap Kang Hyun kaget setelah membaca notifikasi sistem itu. Tutorial hanyalah sebuah awal. Akan lebih banyak ujian yang menantimu, ucap makhluk itu. Tunggu, sahut Kang Hyun. Dan entah kau ingin atau tidak, Tuan Kang Hyun, aku yakin kau akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Lanjut ucap makhluk itu ke Kang Hyun. Tunggu, jadi di level kelima adalah ulahmu, teriak Kang Hyun sembari menuduh sang administrator itu. Selamat karena telah menyelesaikan tutorial Tuan Kang Hyun, ucap kembali makhluk itu ke Kang Hyun. Hei, kau! Dasar kepar! Teriak Kang Hyun terhenti karena Kang Hyun dengan cepat telah menghilang. Dan benar saja, tubuh Kang Hyun pun sirna dari dimensi itu, yang hanya meninggalkan sang administrator di sana. Aku akan menantikannya Tuan Kang Hyun, ucap sendiri sang administrator kala itu. Kemudian notifikasi sistem muncul kembali. Anda adalah orang ke-62 yang menyelesaikan tutorial. Anda telah mendapatkan gelar tutorial graded. Seperti yang kuduga, stick 5 itu perbuatanmu kan? Hei, sialan kau, gumam Kang Hyun dalam benaknya, memaki sang administrator itu. Teriak Kang Hyun seketika terbangun dari tidurnya, namun teriakannya tak bisa keluar dikarenakan mulutnya telah disumbat. Tak lama Kang Hyun pun tersadar bahwa mulutnya telah tersumbat sesuatu. Hah? Apa ini? Ucap Kang Hyun sembari mengeluarkan benda yang menyumbat mulutnya itu. Kau sudah bangun? Kukira kau akan berteriak, jadi aku menutup mulutmu terlebih dahulu, terang Ah Hyun ke kakaknya. Tapi, apa kau benar-benar harus memasukkan kaos kaki ke mulutku? Jika kau kecewa, maka bangunkanlah dengan lebih tenang. Melihat dari wajahmu, kau gagal lagi kan? Menurutmu, berapa lama waktu yang dihabiskan kali ini? Ucap Ah Hyun bertanya, sembari tersenyum meremehkan kakaknya itu. Hei, sahut Kang Hyun dengan raut wajah tengilnya. Status window, ucap Kang Hyun, memunculkan jendela sistem miliknya, yang membuat Ah Hyun kaget di sana. Apa kau lihat itu? Kekuatan saudaramu ini. Kurasa sekarang aku adalah orang yang dapat diandalkan, ucap Kang Hyun ke adiknya itu dengan menyombongkan dirinya. Tidak, aku tidak bisa melihatnya, sahut Ah Hyun sembari melihat kesombongan kakaknya itu. Syukurlah, sekarang hasilkan sejumlah uang. Aku membuatkan sarapan untukmu pagi ini sebagai hadiah spesial, ucap kembali Ah Hyun ke kakaknya sembari pergi meninggalkan kamar kakaknya itu. Setidaknya kau bisa memberiku selamat sedikit, dasar orang berhati dingin. Tidak heran kau tidak punya pacar, ucap sinis Kang Hyun ke adiknya itu. Tiba-tiba dengan sangat cepat Kang Hyun terkena lemparan gagang sutil ke wajahnya. Kemudian terlihat ruangan dapur rumah tinggal Ah Hyun dan Kang Hyun sudah sangat bersih di pagi hari. Aku pergi, ucap Ah Hyun berpamitan ke kakaknya untuk pergi bekerja. Oke, jawab singkat Kang Hyun sembari melihat status window miliknya. Ucap Kang Hyun sembari berpikir karena melihat isi status windownya. Gelar yang kudapatkan setelah menyelesaikan stick 8. Melihat hal itu, efeknya tidak terlalu hebat. Terlihat isi notifikasi sistem milik Kang Hyun, tutorial graded. Deskripsi, gelar yang diberikan pada mereka yang telah menyelesaikan ke-8 stick. Efek, semua start plus 2. Ucap kembali Kang Hyun melihat sesuatu keterangan di sistemnya. Kau tidak bisa menumpuk gelar, gumam Kang Hyun dalam benaknya sembari juga bertanya sendiri. Diperlihatkan lagi status window Kang Hyun. Nama Kang Hyun, gelar The Unyielding plus 1 lagi. Seperti yang diduga, ucap kembali Kang Hyun setelah membaca kembali notifikasi sistemnya. Kecuali gelar yang dipilih, semua efek lainnya hanya ditambahkan 50%. Kalau begitu, tentu saja aku harus menerapkan gelar tutorial graded. Ditampilkan status window Kang Hyun yang terbaru. Nama Kang Hyun, gelar tutorial graded plus 1 lagi. Level 28, strength 21 plus 2,5, agility 19 plus 2,5, stamina 20 plus 2,5, magic 20 plus 2,5, additional stat 0, unique ability resurrection ability, intermediate swordmanship rank D, basic shield skill rank F, basic crossbow skill rank F, skill lion roar of wrath rank C, intermediate physical regeneration rank B, one cut
To Hellverse rank A, Giants Power rank B. Dan hehehe, aku sudah menantikan saat-saat ini, ucap Kang Hyun sembari mau mengambil sesuatu dari dalam box yang ada di sampingnya. Ternyata isi box itu sebuah buku yang beraura ungu yang didapatkannya dari Hobgoblin yang pernah dikalahkannya tempo hari. Item misterius yang kudapatkan setelah mengalahkan Hobgoblin, ucap Kang Hyun sembari memegang buku itu. Tunjukkan sifat aslimu, lanjut ucap Kang Hyun memberi perintah. Lalu sistem notifikasi muncul. Magic Explosion rank A. Deskripsi, sebuah skill book yang membuat Anda bisa mempelajari skill Magic Explosion rank A. Ability menambahkan Magic Orb dengan kekuatan ledakan. Sebuah skill book, gumam Kang Hyun dengan serius. Seketika tubuh Kang Hyun bergetar. Luar biasa, teriak Kang Hyun dalam hatinya sembari mengancungkan buku skill book itu. Ternyata setelah 4 bulan berteriak di tempat terbuka, Kang Hyun menguasai seni teriakan dalam mode hening. Notifikasi sistem menyampaikan, apa Anda ingin mempelajari skill Magic Explosion rank A? Tentu saja sialan, ucap Kang Hyun ke jendela sistem di depannya. Kemudian notifikasi sistem muncul kembali. Anda telah mendapatkan skill Explosion rank A. Lalu buku skill book itu yang dipegang Kang Hyun perlahan menghilang. Hebat, mengatur lootnya sudah selesai. Sekarang karena sudah selesai, haruskah aku mulai melamar masuk ke sekolah pelatihan kemampuan Awaken? Ucap Kang Hyun kala itu dengan ekspresi yang bersemangat. Kemudian scene berpindah di sebuah kota yang terdapat pusat pendaftaran pelatihan Awakener baru. Namaku An Miyong. Aku adalah seorang pegawai negeri yang baru diangkat. Tugas pertamaku ada di sekolah pelatihan kemampuan Awaken, tempat di mana mereka yang sudah menyelesaikan tutorial harus lewati untuk mendapatkan sertifikat mereka. Sistem pelatihan negara kami untuk para kemampuan Awaken dikatakan sudah berkembang pesat, menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Aku yakin ini karena sistem yang sama sudah ada. Mereka mungkin para pemula, tapi mereka adalah para pahlawan masa depan. Bukankah menyaksikan awal dari perjalanan mereka sangat bermanfaat? Begitulah yang kukira beberapa jam yang lalu. Permisi, ucap wanita itu dengan tubuh yang gemetar. Ucap lagi wanita itu dengan ekspresi yang sangat ketakutan dikarenakan melihat sesuatu di hadapannya. Kau harus menunjukkan identitasmu padaku, lanjut ucap wanita itu bertanya sembari melihat data dokumen dari Kang Hyun untuk mencocokkan foto dokumennya dengan sosok aslinya yang terlihat sangat menyeramkan seperti seorang psikopat. Wanita yang bernama An Miyong itu terus memperhatikan foto dokumen Kang Hyun yang sangat berbeda dengan aslinya. Apa? Ucap Kang Hyun ke wanita itu dengan wajah yang seperti mengancam. Teriak wanita resepsionis itu ketakutan. Kenapa kau melakukan ini padaku? Ucap wanita itu sembari gemetar dan menangis ketakutan. Sahut Kang Hyun bingung melihat tingkah wanita resepsionis itu. Tidak, apa masalahnya? Ucap Kang Hyun panik di sana. Apa yang terjadi? Ucap orang-orang yang melihat situasi wanita resepsionis dan Kang Hyun kala itu. Kang Hyun pun menyadari akan hal itu. Apa dia membuat nona itu menangis? Apa dia mengancamnya? Bisik-bisik kedua orang itu. Ada juga orang yang memandang Kang Hyun dengan sinis. Dan ada yang memvideokan kejadian di sana. Tidak, tunggu. Aku tidak melakukan apapun. Jelas Kang Hyun dengan panik kala itu. Apa ada masalah? Ucap seseorang ke mereka berdua. Instruktur Kim Il-hyun, panggil wanita resepsionis itu. Sepertinya prosesnya berjalan agak lambat. Apa ada masalah? Lanjut ucap Kim Il-hyun sembari menghampiri mereka. Tiba-tiba Kim Il-hyun ternotis setelah melihat orang yang ada di hadapannya. Ternyata orang yang membuat Kim Il-hyun terkaget adalah Kang Hyun. Dia terlihat tidak asing, pikir Kim Il-hyun dalam benaknya setelah melihat Kang Hyun di sana. Suara itu terdengar familiar, pikir juga Kang Hyun setelah melihat Kim Il-hyun yang menghampirinya itu. Bolehkah aku melihat itu sendiri? Pinta Kim Il-hyun ke wanita resepsionis. Silahkan, jawab wanita itu. Kang Hyun, kau terlihat berbeda dari fotomu kan? Ucap Kim Il-hyun sembari memperhatikan foto dokumen Kang Hyun. Lihat, penampilanku berubah karena skill. Tapi aku bersumpah, itu benar-benar diriku. Jika kau belum yakin, aku bisa melakukan sidik jari atau tes DNA. Terang Kang Hyun. Apa kau sudah menyelesaikan tutorial sampai ke stage 5? Tanya Kim Il-hyun.
Iya, itu benar, jawab singkat Kang Hyun. Aku menurunkannya agar tidak terlihat mencolok, gumam Kang Hyun dalam benaknya. Levelmu 12. Itu cukup tinggi. Apa kau pernah melakukan raid Dongyeon secara ilegal? Tanya kembali Kim Il-hyun ke Kang Hyun. Hah? Aku menurunkannya lebih dari setengah, tapi itu masih terlalu tinggi. Gumam kembali Kang Hyun dalam benaknya. Aku pernah melakukan beberapa kali sebelum hukum itu ditetapkan. Jawab Kang Hyun kembali. Aku mengerti. Apa sebenarnya main strength yang kau tuliskan dalam unik ability milikmu? Tanya kembali Kim Il-hyun. Itu secara sementara menggandakan kekuatanku. Jawab santai Kang Hyun ke Kim Il-hyun. Terima kasih atas kerjasamamu. Tinggal satu hal lagi, ucap Kim Il-hyun. Dia banyak bertanya, gumam Kang Hyun. Di stage 3, seorang individu awaken menerima sebuah skill. Di stage 4, sebuah aksesoris. Dan di stage 5, skill lainnya. Aku harus melihat hadiah itu semua sekarang, pinta Kim Il-hyun. Teliti sekali ya, gumam kembali Kang Hyun sembari bersiap menunjukkan skillnya. Baiklah, ini adalah skill yang kudapatkan dari penyelesaian stage 3, ucap Kang Hyun. Kemudian Kang Hyun menggigit lengannya sendiri di depan Kim Il-hyun. Melihat itu, Kim Il-hyun pun kaget. Terlihat di lantai darah Kang Hyun menetes. Lalu Kang Hyun bersiap menunjukkan skillnya tersebut ke Kim Il-hyun. Terlihat luka dari hasil gigitannya sendiri mengeluarkan aura ungu. Perlahan luka tersebut menghilang, kembali seperti semula. Skill pemulihan diri, ucap Kim Il-hyun, menyadari salah satu skill yang ditunjukkan Kang Hyun. Dan untuk stage 4 cincin ini, menunjukkan benda artefak, hadiah dari stage 4 yang didapatnya. Dan untuk stage 5, oh benar, aku mengubah Giant Power menjadi Main Strength sebagai unik ability milikku. Gumam kembali Kang Hyun dalam benaknya. Itu adalah skill yang menanamkan fear pada musuh-musuh di sekitar. Apa tidak masalah jika aku menggunakannya di sini? Lanjut ucap Kang Hyun ke Kim Il-hyun. Iya, silakan gunakan sesukamu, jawab Kim Il-hyun. Baiklah kalau begitu, sahut kembali Kang Hyun. Di tengah antrian untuk mendaftarkan diri sebagai awakening, terlihat seseorang berambut pirang dan beranting yang sedang berbaris mengantri. Seketika, dia menyadari sesuatu. Tunggu, orang itu, pikir anak yang berambut pirang itu sembari terlihat Kang Hyun di sana sedang bersiap menarik nafasnya dalam-dalam untuk mengeluarkan skill teriakan miliknya. Jeon Wudong, Goblin Slayer. Anak berambut pirang itu sejenak mengingat rekaman dari pertarungan Kang Hyun beberapa waktu yang lalu. Anak itu pun menyadari sesuatu dari skill yang akan dikeluarkan Kang Hyun di sana. Dengan cepat dan kuat, anak itu pun menutup telinganya sendiri dengan kedua tangannya. Teriak Kang Hyun di ruangan itu. Apa-apaan? Ucap orang-orang di sana merasa sakit karena teriakan skill dari Kang Hyun. Ucap Kang Hyun setelah menghentikan teriakannya. Sembari terlihat juga Kim Il-hyun masih menutup telinganya. Kemudian Kim Il-hyun terkaget dengan skill yang baru saja dikeluarkan Kang Hyun padanya. Apa itu cukup untukmu? Tanya Kang Hyun ke Kim Il-hyun. Itu cukup. Kalau begitu, Tuan Kang Hyun, silakan langsung menuju lantai pertama dari gedung Gunmo di sebelah. Ucap Kim Il-hyun menjelaskan ke Kang Hyun. Sembari terlihat, mereka terus diperhatikan oleh anak yang berambut pirang itu. Sejenak, anak itu pun terdiam di sana. Seketika, ekspresi wajah anak itu pun berubah. Dia tersenyum menjijikkan seperti seorang psikopat ke arah Kang Hyun. Sebelumnya, aku hampir ditolak masuk karena aku terlihat berbeda dari foto di kartu identitasku. Tapi setelah menarik perhatian dengan fish roar, apa itu dia? Itu benar. Dia berteriak pada seorang wanita dengan sangat keras, sampai wanita itu pingsan. Perbincangan orang-orang yang berada di ruangan yang sama dengan Kang Hyun. Sepertinya aku benar-benar dianggap buruk oleh mereka. Kurasa ada yang salah ya. Itu sama sekali bukan masalah, pikir Kang Hyun dalam benaknya. Terlihat anak yang berambut pirang itu duduk berada di bagian belakang dan terus memperhatikan Kang Hyun. Terima kasih karena telah menunggu, ucap Kim Il-hyun yang baru tiba di ruangan itu. Namaku Kim Il-hyun. Aku akan memimpin latihan di cabang Seongnam dari sekolah pelatihan ability Acer. Senang bertemu dengan kalian. Mendengar pembukaan salam dari Kim Il-hyun, orang-orang yang ada di ruangan itu pun memberikan tepuk tangan. Begitu juga dengan Kang Hyun. Pelatihannya akan berisi 10 hari kelas teori di pagi hari dan sesi praktik di siang hari.
Makanan dan akomodasi akan disediakan di sini. Jika tidak ada masalah besar, kalian seharusnya bisa menyelesaikan pelatihannya dengan aman dan mendapatkan sertifikat kalian. Semua, seperti yang kalian tahu, kurang dari setengah tahun setelah dunia berubah. Setiap hari, informasi baru tentang dongeon-dongeon dan para monster bermunculan. Itulah berbagai macam titik dan strategi yang berkembang secara konstan. Dengan kata lain, apa yang akan kalian pelajari sekarang bukanlah jawaban yang sepenuhnya benar. Kau sudah bicara soal hal yang mengecewakan dari awal, gumam Kang Hyun. Mungkin ada informasi yang salah, atau informasi yang akan jadi tidak berguna. Karena itu, aku hanya akan mengajarkan pada kalian soal apa yang penting untuk keberlangsungan hidup kalian selama 10 hari ke depan. Mohon kerjasamanya. Dengan ini, kita akan mengakhiri periode pertamanya. Silakan manfaatkan waktu istirahat 10 menit sebelum periode berikutnya. Itulah penjelasan Kim Il-hyun sebagai pemimpin pelatihan para calon hunter. Setelah itu, seluruh peserta pelatihan di sana mulai memanfaatkan waktu itu dengan bersantai sejenak dan ada juga yang saling ngobrol, juga saling mengenal satu dengan yang lain. Terlihat juga Kang Hyun di sana sudah mulai kebosanan. Ini sama membosankannya dengan pelatihan mental tentara cadangan. Kita akan melakukan hal ini selama 10 hari. Gumam kembali Kang Hyun dalam benaknya. Tiba-tiba, Kang Hyun ternotis dikarenakan ada seseorang yang menghampirinya. Orang itu pun langsung menjulurkan tangannya ke Kang Hyun. Namaku Wak Soil, mari kita berjabat tangan, ucap orang yang berpostur tubuh kekar itu ke Kang Hyun. Sejenak, Kang Hyun hanya diam dan memperhatikan orang yang berpostur tubuh kekar itu. Apa-apaan si otot babi ini? Gumam Kang Hyun kala itu. Namaku Kang Hyun, ucap Kang Hyun sembari menjabat tangannya. Namun orang itu tersenyum penuh arti. Kang Hyun juga menyadari maksud senyum orang itu ke dirinya. Mohon bantuannya ya, ucap orang itu ke Kang Hyun sembari menekan tangan Kang Hyun dengan menggunakan kekuatannya yang terlihat seperti petir dengan beraura ungu. Kena kau. Menghadapi pria yang seperti ini, pilihan paling tepat adalah membuat dia sadar akan posisinya. Aku tidak menyukainya sejak saat dia mulai membuat keributan tanpa alasan, pikir orang itu ke Kang Hyun sembari mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu yang pernah dialaminya. Namun tiba-tiba orang itu terkejut atas apa yang dia lihat. Apa-apaan pria ini? Bagaimana dia bisa bertahan? Giant Power, ucap pelan Kang Hyun. Kemudian notifikasi sistem muncul. Giant Power diaktifkan. Giant Power rank B. Ability meningkatkan otot-otot dengan menggunakan Magic Power. Deskripsi meningkatkan strength sebanyak 12 dalam waktu 10 menit. Jelas notifikasi dari sistem yang kemudian terlihat otot Kang Hyun menjadi lebih kuat beberapa kali. Lalu jabatan tangan mereka berubah menjadi saling adu kuat genggaman. Hah? Apa aku kalah adu kekuatan? Aku orang yang menghususkan semua statku ke strength. Sialan, semua orang sedang memperhatikan. Aku tidak bisa mundur dan terlihat menyedihkan, pikir kembali orang itu sembari diperhatikan banyak orang di sana. Kala itu terlihat raut wajah orang itu sudah memerah menahan sakit yang luar biasa, dan tangan orang itu sampai terlihat urat tangannya membesar. Urat tangan orang itu semakin lama semakin membesar, seperti akan meledak. Benar saja, beberapa saat kemudian tangan orang itu pun meledak dan mengeluarkan banyak muncratan cairan merah di sana. Orang itu pun sangat kaget melihat tangannya hancur. Hah? Ucap Kang Hyun juga merasa kaget atas kekuatannya. Terlihat juga pria yang berambut pirang di sana juga kaget melihat kejadian itu. Seketika, raut wajahnya berubah menjadi mesum mengerikan seperti seorang psikopat melihat muncratan cairan merah di sana. Sontak, gedung itu pun menjadi heboh karena peristiwa itu. Lalu terlihat mobil ambulan, bertanda ada pasien yang akan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pengobatan. Tidak, itu benar. Pria otak-otot itu tidak. Orang itu yang datang duluan dan minta jabatan tangan. Lalu saat dia mengerang dan menggembungkan tangannya, dia tiba-tiba meledak. Jelas Kang Hyun untuk membela dirinya. Apa kau memintaku untuk mempercayai hal itu? Ucap Kim Il-hyun kembali ke Kang Hyun. Ini membuatku gila. Tidak perlu percaya atau tidak percaya, inilah kebenarannya. Untungnya, unik ability milikku, Strength of the Strong, meningkatkan kekuatanku sebanyak 1,5 kali. Jika aku tidak memilikinya, aku bisa saja terluka.
Jika kau tidak percaya padaku, periksa saja CCTV terlebih dahulu, ucap Kang Hyun, lanjut menjelaskan dengan kesalnya. Mendengar penjelasan Kang Hyun itu, Kim Il-hyun mengingat sesuatu. Bukankah kau bilang unik ability milikmu disebut main strength? Tanya Kim Il-hyun ke Kang Hyun. Oh, iya itu benar, main strength, jawab Kang Hyun dengan gugup. Dan itu meningkatkan strength sebesar 2 kali, bukan 1,5 kali, terang Kim Il-hyun. Kurasa aku keliru karena aku tidak pandai dalam berhitung, ucap kembali Kang Hyun dengan ekspresi yang sedikit gugup. Melihat ekspresi Kang Il-hyun itu pun, Kim Il-hyun menjadi sedikit curiga. Lalu tak lama Kim Il-hyun menghela nafasnya di sana. Aku mengerti. Untuk sekarang silahkan kembali ke kelas, ucap kembali Kim Il-hyun ke Kang Hyun. Phew, aku sudah kelelahan dari hari pertama, keluh Kang Hyun sembari terlihat ada seseorang yang duduk di sampingnya. Halo, sapa seseorang ke Kang Hyun. Bolehkah aku duduk di sebelahmu? Ucap orang itu. Ternyata yang mendekati Kang Hyun kali ini adalah pria yang berambut pirang dengan tindikan. Iya, terserahmu saja. Setelah si babi otak-otak sekarang preman ini, pikir Kang Hyun dalam benaknya, sembari melihat tingkah pria yang berambut pirang itu. Namaku Yu Seong, ucap pria yang berperawakan seperti berandalan itu. Iya, namaku Kang Hyun, sahut Kang Hyun kembali. Bolehkah aku memanggilmu kakak? Aku baru saja menginjak umur 18 tahun dan aku sudah menjelaskan tutorialnya. Aku adalah orang yang cepat belajar, jadi aku sudah lulus dari sekolah. Oh, silakan bicara santai saja pada aku juga, ucap Yu Seong ke Kang Hyun. Sepertinya aku yang tampak lebih tua di sini dilihat dari penampilanmu, gumam Kang Hyun. Bagaimana kau melakukan itu sebelumnya, Kak? Tanya Yu Seong. Melakukan apa? Sahut Kang Hyun bertanya kembali. Tangan pria itu meledak. Itu menakjubkan. Apa itu skill? Jelas Yu Seong dengan raut wajah yang sangat tergila-gila ke Kang Hyun. Orang ini juga tidak normal. Baiklah, kalau begitu, pikir Kang Hyun setelah melihat ekspresi Yu Seong kala itu. Biar kuberitahu kau, bukan itu yang sebenarnya terjadi, oke? Tangan si babi otak itu meledak dengan sendirinya. Jelas singkat Kang Hyun ke Yu Seong di sana. Mari kita mulai periode kedua. Silakan duduk, ucap Kim Il-hyun yang kala itu memasuki kembali ruangan itu. Karena penundaan yang signifikan, aku akan fokus pada penjelasan poin-poin pentingnya. Saat ini, Dongeon dikategorikan menjadi 2 tipe. Ada regular Dongeon dan incomplete Dongeon. Regular Dongeon adalah Dongeon yang paling umum. Dongeon itu biasanya terbuka selama 4 minggu setelah kemunculannya. Seperti yang sudah kalian tahu dari pengalaman, Dongeon terbuka mengacu pada fenomena di mana para monster mulai bermuntahan dari dalam Dongeon. Sebuah incomplete Dongeon adalah Dongeon yang waktu terbukanya tidak bisa diprediksi. Itu bisa menjadi lebih cepat atau lebih lama dari 4 minggu. Jadi kewaspadaan terus-menerus selalu diperlukan. Jadi bagaimana cara kalian mencegah Dongeon terbuka? Ada 2 cara untuk melakukan ini. Cara pertama adalah menjelaskan Dongeon dengan menargetkan core pusatnya atau main core. Metode lain adalah dengan secara berkala menghilangkan normal core untuk menunda terbukanya Dongeon. Tapi kalian harus berhati-hati tentang urutan penyerangan core-nya, ucap Kim Il-hyun menjelaskan ke semua orang yang ada di ruangan itu. Oh, benarkah? Sahut seseorang memotong penjelasan yang disampaikan Kim Il-hyun di sana. Apa ada sesuatu yang berhubungan dengan menghadapi para monster? Apa kau pikir aku datang ke sini untuk mendengarkan ceramah yang tidak berguna? Ucap orang itu dengan suara yang lantang. Si otot lainnya. Sejujurnya, pria berotot yang sebelumnya dan tipe para orang maco ini adalah masalah, ucap Kang Hyun sembari melihat orang yang protes itu. Peserta pelatihan, jika kau membuat masalah sekali lagi, kau akan dikeluarkan, ucap penjaga keamanan di sana. Tidak masalah, sahut Kim Il-hyun. Peserta pelatihan, silakan turun ke sini, pinta Kim Il-hyun ke peserta yang bertubuh kekar di sana. Apa? Ucap orang itu. Ku bilang padamu untuk turun, pinta kembali Kim Il-hyun ke orang itu. Hah? Jadi kau punya harga diri ya? Aku sudah turun, apa yang akan kau lakukan? Ucap kembali orang itu dengan sombongnya. 1 menit. Mulai dari sekarang, aku hanya akan menghindar dan menahan seranganmu selama 1 menit. Jika kau bahkan bisa memberi goresan pada tubuhku di sini, aku akan langsung meleluskanmu. Sebaliknya, jika kau gagal, kau akan dikeluarkan.
Apa kau mau melakukannya? Ucap kembali Kim Il-hyun dengan serius ke orang itu. Pria berotot dua ini sombong sekali, ini agak menyebalkan. Tapi ini terlihat menyenangkan, jadi kurasa ini tidak masalah. Pikir serempak mereka berdua di dalam benaknya, sembari menyeringai seperti seorang psikopat. Mulai sekarang, aku hanya akan menghindari dan memblokir seranganmu selama 1 menit. Jika seranganmu bisa mengenaiku sedikit saja, aku akan meluluskanmu. Tapi jika kau gagal, kau akan dikeluarkan. Apa kau mau melakukannya? Ucap Kim Il-hyun ke orang yang bertubuh kekar itu. Kau pikir siapa aku ini? Jawab orang yang bertubuh kekar. Lalu dia mengambil senjatanya dari inventory miliknya. Apa kau yakin tidak akan menyesalinya? Tanya orang yang bertubuh kekar itu ke Kim Il-hyun. Inspektur, meski begitu, pedang asli. Ucap penjaga keamanan. Tidak masalah, sahut Kim Il-hyun. Maju, lanjut ucap Kim Il-hyun dengan serius. Sampai akhir kau tetap, ucap kembali orang yang bertubuh kekar, sembari bersiap menyerang dengan mengeluarkan auranya. Baiklah, aku akan maju. Akhirnya, orang bertubuh kekar itu menyerang Kim Il-hyun. Pria bertubuh kekar itu dengan sangat cepat sudah berada di depan Kim Il-hyun. Kemudian, pria bertubuh kekar itu menebaskan pedangnya ke Kim Il-hyun. Namun dengan sangat mudah, Kim Il-hyun dapat menghindari serangan itu. Sia-sia jika kau sudah memberi peringatan sebelum menyerang. Bahkan jika kau tidak menyerang dari belakang, elemen kejutan adalah dasar dari serangan. Jelas Kim Il-hyun ke pria kekar di depannya. Hah? Sahut pria kekar itu dengan sangat kesal. Kemudian dengan kuat pria kekar itu menebas kembali Kim Il-hyun. Kembali lagi Kim Il-hyun dapat menghindar dengan sangat cepat, sehingga saking cepatnya tebasan pria kekar itu hanya mengenai bayangan Kim Il-hyun. Pada konteks yang sama, masalahnya adalah gerakan persiapan yang besar. Musuh tidak akan menunggu untuk menyerang. Jelas kembali Kim Il-hyun dengan sangat cepat sudah berada di belakang pria kekar itu. Hah? Sahut kembali pria kekar itu dengan sangat marah akan kembali menyerang Kim Il-hyun. Sekedar mengayun pedang saja tidak cukup. Kau harus bisa mengamati dan memahami bagaimana musuh bergerak tanpa kehilangan satu momen pun. Terang Kim Il-hyun ke pria kekar itu, sembari dapat menghindari serangannya dengan sangat mudah. Sudah cukup, berhenti mengoceh, sahut pria kekar itu dengan suara lantang karena sangat kesalnya. Sial, lanjut teriak pria kekar itu, sembari menyerang kembali Kim Il-hyun. Dengan cepat, pria kekar itu kembali menebas Kim Il-hyun. Namun, kembali dengan mudahnya, Kim Il-hyun dapat menghindari serangan dari pria kekar itu. Sebuah serangan yang menggunakan sepenuh tenaga tidak akan selalu menjadi cara terbaik. Itu hanya akan membuat pergerakanmu menjadi semakin lebar. Dan hasilnya, celah yang kau miliki juga semakin besar. Tapi yang lebih penting lagi, ucap Kim Il-hyun. Dan kemudian, Kim Il-hyun dengan santainya memberikan tendangan ke pria kekar itu. Tendangan Kim Il-hyun itu berhasil menghalau pedang pria kekar itu. Kemudian pedang itu terlepas dari tangannya, lalu tersangkut di langit-langit ruangan itu. Jika kau melakukan itu, kau akan cepat merasa lelah. 1 menit, waktu habis, ucap Kim Il-hyun, sembari memperlihatkan waktu di ponselnya. Sudah mencapai batas waktu sesuai kesepakatan mereka berdua. Semua orang yang ada di ruangan kelas itu pun menjadi kaget setelah melihat pertarungan yang dilakukan pria bertubuh kekar itu dan inspektur pelatihan Kim Il-hyun. Sebuah video petinju profesional menghindari tinju yang diberikan oleh orang biasa dengan membelokkan tubuh. Aku pernah melihat video seperti itu sebelumnya. Tapi bisa melakukan itu melawan orang yang kuat. Apa ada perbedaan sebesar itu bahkan di antara para superhuman? Pikir Kang Hee-yeon setelah menyaksikan pertarungan Kim Il-hyun barusan. Lalu Kang Hee-yeon kembali mengingat pertarungan yang baru saja dilakukan Kim Il-hyun bersama pria kekar itu. Ketangkasan dan kecepatan dari reaksi yang dia baru saja tunjukkan. Bahkan diriku yang sudah meningkatkan stat kesulitan untuk mengikutinya. Jika aku menghadapinya 1 versus 1, pikir Kang Hee-yeon dalam benaknya. Sembari terlihat Kang Hee-yeon memejamkan matanya di sana. Kira-kira siapa yang akan menang? Aku ingin melawannya, gumam serempak Kang Hee-yeon dan Yoo Se-young. Itulah pemikiran mereka berdua sembari memperlihatkan ekspresi wajah kegirangan yang berlebihan, seperti seorang psikopat. Namun seketika Kang Hee-yeon menyadari juga tingkah yang ditunjukkan oleh Yoo Se-young. Wow, ada apa dengan ekspresinya itu? Kenapa dia? Apa dia psikopat? Mungkin aku harusnya tidak membiarkan dia duduk di sebelahku. Aku tidak mau orang-orang berpikir karakter kami mirip, pikir Kang Hee-yeon sembari memperhatikan tingkah Yoo Se-young yang sedang duduk bersamanya. Kurikulum sekolah pelatihan, kemampuan berkonsisten pada kelas teori di pagi hari.
dan latihan praktek pada siangnya. Praktek hari ini adalah praktek teknik senjata. Silahkan bergantian untuk menerima senjata latihan. Pertama, berlatih dengan caramu sendiri dan asisten instruktur akan mengoreksi gerakan kalian. Tolong pahami bahwa instruktur one on one tidak mungkin karena kurangnya orang. Jelas Kim Hee-hyun ke semua orang peserta pelatihan. Ini membosankan, gumam Kang Hyun sembari mengambil sebuah pedang. Kak, melatih kemampuan senjata terdengar membosankan ya kan? Apakah mau bertarung denganku? Ucap Yuseong memberi saran untuk mereka melakukan sparring bersama. Oh, boleh. Apa kau ahli dalam bertarung? Sahut Kang Hyun, bertanya kembali ke Yuseong, sembari sedikit bersemangat mendengar perkataan dari Yuseong tadi. Tolong diingat bahwa kalian dilarang bertarung hingga latihan hari ke-6. Ucap Kim Hee-hyun dengan sigap memberi peringatan ke mereka. Cih, keluh Kang Hyun setelah mendengar peringatan dari Kim Hee-hyun di sana. Hari itu langit sangat cerahnya. Semua orang peserta pelatihan sedang berlatih dengan sangat serius. Terlihat di sana Kang Hyun hanya mengamati orang-orang di sana yang sedang berlatih. Aku tidak berharap banyak, tapi apa mereka semua seperti ini? Level rata-rata lebih rendah dari dugaanku. Aku tidak benar-benar memerlukan latihan ini. Aku akan mengayunkan sedikit untuk latihan, pikir Kang Hyun dalam benaknya. Kemudian, terlihat Kang Hyun bersiap dengan sebuah pedang di tangannya. Lalu Kang Hyun melakukan gerakan kemampuan pedangnya dengan sangat intens. Kim Hee-hyun pun yang ada di sana mulai menyadari kemampuan pedang yang dilakukan Kang Hyun di sana. Kim Hee-hyun mulai melirik pergerakan skill pedang yang diperagakan Kang Hyun. Saat Kang Hyun telah konsen dengan skill pedang yang dilakukannya, tiba-tiba ada seseorang instruktur yang mendekatinya. Hei, jangan lakukan itu, ucap seseorang itu ke Kang Hyun. Dalam posisi itu, lebarkan kakimu sedikit dan sesuaikan sudut pedangmu sedikit. Sepertinya kau sedang mencoba pamer, tapi itu tidak ada gunanya di latihan. Lanjut ucap instruktur pelatih itu ke Kang Hyun. Terlihat ekspresi Kang Hyun hanya bingung setelah mendengar saran dari instruktur pelatih itu. Dia bilang apa tadi? Gumam Kang Hyun sembari melihat instruktur itu dengan ekspresi yang sedikit kesal. Kau akan melihat saat memasuki Dongyo nantinya, sulit untuk menggunakan skill pedang seperti itu dalam pertarungan asli. Pikir instruktur itu setelah melihat pergerakan skill pedang Kang Hyun. Seketika, Kang Hyun dengan sangat cepat menarik kerah baju instruktur itu. Apa kau sehebat itu dalam bertarung? Kalau begitu, haruskah kita bertanding? Ucap Kang Hyun ke instruktur itu dengan raut wajah yang menyeramkan. Ya, baiklah. Ucap kembali Kang Hyun, yang seketika merubah ekspresinya menjadi normal kembali. Aku menahan diriku karena itu hanya akan membuat masalah. Lanjut gumam kembali Kang Hyun dalam benaknya. Asisten instruktur Kim Seong-han, sebentar, panggil Kim Hee-hyun di sana. Instruktur, ucap asisten instruktur Kim Seong-han ke Kim Hee-hyun. Kemudian, Kim Hee-hyun menepuk tangannya, mengisyaratkan agar pelatihan berhenti sejenak. Baiklah, semuanya tolong perhatikan. Mulai sekarang akan ada demonstrasi pertandingan antara trainer itu dan salah satu asisten instruktur. Mendengar itu, tatapan mata Kang Hyun menjadi sedikit serius. Asisten instruktur Kim Seong-han akan mengikuti pedoman, sementara trainer Kang Hyun akan terus mengayunkan pedangnya seperti biasa. Kau hanya satu kali bertukar serangan, ucap Kim Hee-hyun memberi instruksinya. Apa? Sahut asisten instruktur Kim Seong-han setelah mendengar instruksi dari Kim Hee-hyun. Oh, ucap Kang Hyun sembari tersenyum. Baiklah, bersiap, ucap Kim Hee-hyun memberi aba-aba. 1, 2, 3. Mereka berdua pun mulai bergerak dengan cepat saling menyerang. Dengan ekspresi yang serius, Kang Hyun mulai menyerang lawannya. Kedua serangan tebasan pedang mereka saling berbenturan dengan keras. Kemudian Kang Hyun mulai menebaskan serangan pedangnya kembali ke lawannya itu. Lalu dengan serangan yang kembali dilepaskan Kang Hyun ke lawannya itu, membuatnya tak dapat menahan serangan yang dilancarkan Kang Hyun kepadanya, sehingga membuat pedang yang digunakan terlepas dari genggamannya sampai-sampai melambung tinggi. Lalu, sang asisten instruktur itu terjatuh di hadapan Kang Hyun. Sesaat kemudian, pedang yang melambung tadi tepat terjatuh dan tertancap di belakang asisten instruktur itu. Sejenak, tempat itu menjadi hening setelah melihat sparring yang dilakukan Kang Hyun dengan asisten instruktur di sana. Skill senjata yang kau latih saat ini adalah untuk mempersiapkanmu menghadapi pertarungan asli. Kalian melatih tubuh untuk segera merespon pada serangan. Tapi seperti yang trainer Kang Hyun tunjukkan, kalian harus ingat bahwa
Hal terpenting adalah kemampuan untuk bereaksi dalam sekejap. Jangan berpikir bahwa yang kalian pelajari saat ini adalah jawaban yang tepat. Berikan tepuk tangan untuk demonstrasi hebat dari mereka berdua. Ucap Kim Il-hyun menerangkan dari hasil sparring yang dilakukan Kang Hyun dan asisten instruktur. Sembari terlihat raut wajah Kang Hyun menunjukkan sedikit kesombongannya. Maaf, asisten instruktur Kim Seong-han. Kau jadi berakhir menerima peran yang tidak menyenangkan. Ucap Kim Il-hyun ke asisten instruktur sembari mengeluarkan tangannya. Tidak masalah. Berkatmu aku jadi banyak belajar. Jawab asisten instruktur Kim Seong-han sembari menyambut uluran tangan Kim Il-hyun yang tadi berniat untuk membantunya berdiri. Itu agak mengejutkan, tapi lanjut ucap asisten instruktur. Aku minta maaf soal itu, sahut Kim Il-hyun kepadanya. Kemudian Kim Il-hyun melihat Kang Hyun yang sedang berbincang riang dengan Yoo Seong di sana. Aku hanya ingin memeriksa sesuatu, ucap Kim Il-hyun sendiri sembari membetulkan posisi kacamatanya. Kemudian terlihat sebuah buku yang berjudul Jurnal Latihanku yang Berharga yang dibuat oleh Kang Hyun selama masa pelatihan Hunter. Hari ke-1. Si otak-otak ingin mengajakku berkelahi, jadi aku memberinya pelajaran. Orang yang bernama Yoo Seong terus bersikap ramah, tapi dia kelihatannya sedikit gila. Pelajaran teori itu membosankan, dan praktik latihan tidak begitu membantu. Hari kedua, tidak begitu berbeda dengan hari sebelumnya. Di pagi hari kita belajar beberapa taktik atau apapun itu, dan siang hari lebih banyak latihan senjata. Yoo Seong terlihat begitu bersemangat. Lebih baik aku terus menjaga jarak. Hari ketiga, berapa banyak babak tutorial yang kau selesaikan? Tanya Kang Hyun kala itu ke Yoo Seong. Dengan ekspresi keduanya terlihat tidak semangat. Itu rahasia, jawab singkat Yoo Seong. Tetap saja, satu-satunya orang yang mau berbicara denganku hanya pria kecil yang mirip nyamuk ini. Hari keempat, aku merasa aku tidak semangat. Satu orang hanya boleh satu senjata, teriak seorang instruktur pelatih ke Kang Hyun kala itu. Hari kelima, bosan ingin pulang. Apa yang kau lakukan peserta pelatihan? Tanya instruktur pelatih yang melihat Kang Hyun terlentang di atas tempat latihan. Meditasi, jawab singkat Kang Hyun. Hari ke-6, bosan sekali, ucap Kang Hyun dengan malasnya. Kenapa kau tidak membuat keributan saja? Tanya Kang Hyun ke Yoo Seong membuka obrolan mereka di sana. Bukankah sebelumnya kau bilang kita harus berperilaku baik dan menyelesaikan kursus ini dengan tenang? Jawab Yoo Seong menjelaskan ke Kang Hyun di sana. Bukan masalahku kalau kau dikeluarkan, sahut Kang Hyun kembali. Kau memang hebat mengatakan hal sampah dengan biasa saja. Kurasa kau tidak perlu begitu khawatir. Ini adalah hari ke-6, jadi mulai sekarang kita akan mulai latih tanding di siang hari kan? Aku merasa hal yang menarik akan terjadi di sana. Firasatku mengatakannya, ucap kembali Yoo Seong ke Kang Hyun menjelaskan. Hari ke-6 latih tanding siang hari. Kemudian terlihat ada seseorang yang tidak bisa menahan serangan dari lawannya di sana. Lalu ia terjatuh di depan lawannya itu. Ternyata kala itu yang bertanding di atas aula itu adalah Kang Hyun yang dengan mudah mengalahkan lawannya. Peserta pelatihan Kang Hyun menang. Grup selanjutnya tolong bersiap, ucap Kim Il-hyun yang menjadi penilai di sana. Kau cukup hebat dalam bertarung ya. Kulihat sebelumnya kau mengalahkan instruktur juga, ucap Yoo Seong ke Kang Hyun yang baru saja tiba kembali ke tempat duduknya. Musuhnya saja terlalu lemah, itu saja, jawab Kang Hyun. Oh, ayolah, kenapa kau tiba-tiba berubah jadi ramah? Sahut kembali Yoo Seong di sana. Sembari terlihat Kang Hyun memperhatikan kembali pelatihan tersebut. Bagaimana aku mengatakannya? Ini terasa seperti permainan anak-anak. Kesimpulannya, level di sini tidak begitu tinggi. Aku tidak tahu banyak soal bakat atau apapun itu, tapi kelihatannya orang-orang biasa tidak bisa menyelesaikan banyak babak. Mereka bilang latih tanding akan dilakukan sampai hari ke-8. Apa orang-orang ini benar-benar akan terus melakukan hal yang membosankan ini? Pikir Kang Hyun kala itu, sembari memperhatikan ada dua orang yang bertanding di atas aula itu. Kemudian terlihat salah seorang petarung sangat ketakutan melihat serangan lawannya yang akan menyerang dirinya. Terlihat Kang Hyun dan Yoo Seong sedang melihat pertarungan itu dengan serius. Terlihat ujung pedang lawannya hampir mengenai dirinya. Salah seorang yang sedang bertanding di atas aula itu. Lalu dengan perlahan, salah seorang yang hampir terkena tusukan pedang itu membuka matanya secara perlahan. Serangan yang hampir mengenai salah seorang yang bertanding di atas arena tersebut telah ditahan dengan sangat cepat oleh Kim Il-hyun.
Kita hentikan di sini. Pemenangnya peserta pelatihan Kim Chang-woo. Ucap Kim Ich-hyun mengumumkan pemenang dari hasil pertandingan tersebut. Dia cukup bagus. Kalau aku bertarung, aku lebih memilih untuk melawan instruktur itu. Kim Ich-hyun, pikir Kang Hyun setelah melihat aksi dari Kim Ich-hyun di sana. Baiklah, grup selanjutnya, tolong naik. Panggil instruktur Kim Ich-hyun. Sembari terlihat yang akan bertanding selanjutnya adalah Yoo Seong. Aku naik dulu, ucap Yoo Seong ke Kang Hyun. Iya, oke, jawab Kang Hyun. Kemudian terlihat Yoo Seong tersenyum penuh arti. Kang Hyun yang melihat ekspresi dari Yoo Seong menyadari sesuatu hal akan terjadi di sana. Lalu Kang Hyun terus memperhatikan gerak-gerik Yoo Seong sampai menaiki arena pertandingan. Aku merasa hal yang menarik akan terjadi di sana. Ingat kembali Kang Hyun atas ucapan Yoo Seong sebelumnya. Dia tidak akan menyebabkan masalah kan? Aku merasakan firasat buruk, pikir Kang Hyun kala itu di sana, sembari memperhatikan pertandingan yang akan dilakukan Yoo Seong. Ya, maksudku dengan instruktur di sana, tidak ada hal parah yang akan terjadi kan? Lanjut pikir Kang Hyun di sana. Peserta perlatihan Lee Yuri, seorang mage, akan menggunakan senjata pribadinya ketimbang senjata latihan. Ini akan memberikannya keuntungan karena kerugian spasial. Apa ada keluhan? Jelas Kim Ich-hyun sembari bertanya ke Yoo Seong. Tidak ada, jawab Yoo Seong. Tapi aku ingat kalau senjata utama peserta pelatihan Yoo Seong itu pedang. Kenapa sekarang jadi gada? Tanya kembali Kim Ich-hyun ke Yoo Seong. Tidak ada aturan yang mengatakan kau hanya bisa menggunakan satu senjata kan? Jawab Yoo Seong sembari juga bertanya balik ke Kim Ich-hyun. Ya, baiklah, jawab singkat Kim Ich-hyun. Baiklah, kalau begitu, kedua sisi. Mundur, aku akan menghitung sampai 3, lalu kalian bisa mulai. 1, 2, 3. Dengan sigap, wanita mage itu sudah bersiap dengan salah satu skill sihirnya di sana. Lalu dengan cepat melepaskan sihir itu menyerang Yoo Seong. Kemudian, terlihat Yoo Seong sudah bersiap dengan senjata gadanya yang sudah diselimuti dengan aura ungu. Dengan mudahnya, Yoo Seong menahan serangan sihir yang dilepaskan oleh wanita mage itu. Terlihat Yoo Seong menyeringai ke arah wanita mage lawannya di sana. Melihat pertandingan itu, Kang Hyun menjadi sedikit kaget karenanya. Ini pertama kalinya aku melihat magic di dunia nyata. Jadi kau bisa mempelajari magic juga. Tergantung bagaimana kau melakukannya di tutorial. Kenapa tidak melihat hal ini saat pelatihan senjata? Apa dia berlatih secara terpisah? Pikir Kang Hyun sembari terus menonton pertandingan di sana. Sialan. Umpat wanita mage itu sembari kembali mempersiapkan serangan selanjutnya ke Yoo Seong. Kemudian terlihat ujung tongkat sihir wanita mage itu mengeluarkan aura yang membentuk sesuatu. Benar saja, aura dari tongkat tersebut ternyata membentuk sebuah benda yang seperti bongkahan batu es yang cukup besar. Lalu dengan cepat, bongkahan yang seperti es itu dilepaskan wanita mage itu untuk menyerang Yoo Seong di sana. Tiba-tiba, mata Yoo Seong sedikit melirik ke arah Kim Ich-hyun. Kim Ich-hyun pun menyadari akan hal itu. Terlihat Yoo Seong bersiap akan menahan serangan itu. Lalu Yoo Seong memposisikan kakinya ke arah tertentu. Sembari tersenyum lebar, Yoo Seong mulai memukul serangan wanita mage itu dengan senjata gada yang dipegangnya. Oh, ucap Kang Hyun, kaget melihat perbuatan yang akan dilakukan Yoo Seong di sana. Orang itu, mungkinkah? Gumam Kang Hyun, sembari tersenyum dengan mata yang terbuka lebar. Dia memutar arah serangan magicnya ke arah instruktur. Terlihat serangan magic itu mengarah ke instruktur Kim Ich-hyun. Sembari Yoo Seong bersiap melihat situasi Kim Ich-hyun di sana, Yoo Seong mulai bergerak kembali. Dengan cepat, Yoo Seong maju berlari ke arah wanita mage lawannya tersebut. Mengetahui hal itu, Kim Ich-hyun pun menjadi sangat terkejut dibuatnya. Peserta pelatihan, teriak instruktur Kim Ich-hyun. Sembari terlihat Yoo Seong akan menyerang wanita mage itu dengan senjata gadanya. Benar saja, serangan Yoo Seong itu mengenai telak ke lawannya, sehingga terlihat munceratan cairan merah di area itu. Kim Ich-hyun hanya bisa pucat pasi melihat kejadian itu. Kang Hyun pun terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Yoo Seong kepada lawannya. Kemudian terlihat tangan dari lawan Yoo Seong itu sudah nyaris hancur. Dengan dipenuhi bercak cairan merah di tubuhnya, Yoo Seong mengangkat satu tangannya ke atas menandakan kemenangannya kala itu. Hari ke-6. Dengan raut wajah tersenyum sadis seperti seorang psikopat gila, dibarengi cairan merah yang terciprat sampai ke wajahnya, Yoo Seong menatap bangga ke arah semua orang yang melihatnya. Bajigur ini jauh lebih gila daripada yang kukira, gumam Kang Hyun dalam benaknya. Asisten Kim Seong Han, peralatan pertolongan pertama.
Asisten Lee Min Hyuk, panggil 119. Teriak Kim Ich Yoon memerintah mereka. Ada patahan yang terbuka di tangan kanan. Iya, tolong cepat. Orang wanita mage itu menahan sakit. Tahanlah sebentar lagi, ucap asisten pelatih itu sembari memberikan pertolongan pertama. Kadet Yuseong, ucap Kim Ich Yoon sembari menodongkan pedangnya ke leher Yuseong yang masih berdiri dengan santainya di sana. Apa yang kau lakukan barusan? Tanya Kim Ich Yoon ke Yuseong dengan raut wajah yang sangat marah dan mengancam ke Yuseong. Itu hanyalah kesalahan. Kecelakaan seperti ini bisa saja terjadi saat latih tanding kan? Jawab Yuseong sembari tersenyum dengan mengangkat kedua tangannya. Apa kau berharap aku akan percaya dengan hal itu? Ucap kembali Kim Ich Yoon sembari masih mengacungkan pedangnya ke leher Yuseong di sana. Kemudian Yuseong dengan rasa tidak bersalahnya mengedipkan matanya ke Kim Ich Yoon. Kau? Ucap Kim Ich Yoon sembari menatap kesal melihat tingkah Yuseong itu. Keluh Kim Ich Yoon menghela nafasnya sembari akan beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Kita akan istirahat selama 20 menit. Tolong datang ke tempat yang sama pada jam 3 sore. Kadet, ikuti aku sebentar, ucap kembali Kim Ich Yoon. Iya, jawab santai Yuseong dan kemudian mengikuti Kim Ich Yoon. Lalu Kang Hyun melihat sesuatu di sana. Dagger itu, gumam Kang Hyun, mengingat kembali ada seseorang yang pernah dia lihat memakai dagger yang sama dengan yang dipakai oleh Kim Ich Yoon. Meskipun terjadi kecelakaan, praktek latih tanding terus dilakukan seperti biasa selama 2 hari berikutnya. Yuseong juga tidak dikeluarkan dan masih berpartisipasi dalam praktik. Tapi sepertinya dia sudah ditandai sebagai orang yang perlu diperhatikan, sebagaimana para pelatih dan asisten sangat mengawasi dirinya. Meski begitu, rasanya malah lebih banyak kemenangan karena menyerah daripada biasanya. Mereka bahkan menyediakan healer yang berjaga. Kudengar bayaran mereka tidak main-main, gumam Kang Hyun kala itu. Bagaimanapun, berkat hal itu, hari ke-8 berlalu tanpa ada insiden besar. Tidak, aku hendak melewatinya. Terlihat Kim Ich Yoon pusing setelah mendengar perintah dari Kang Hyun. Ruang kantor pelatih Kim Ich Yoon. Tuan Kim Ich Yoon, pelatihan hampir selesai, jadi mari kita duel dengan pedang sungguhan, pinta Kang Hyun dengan gagahnya di sana. Melihat Kang Hyun seperti itu, sejenak Kim Ich Yoon hanya diam memucat. Karena kelulusan hanya tinggal 2 hari. Bisakah kau lewati itu dengan tenang? Kelompok ini benar-benar melelahkan. Dan tolong jangan ke kantor pelatih tanpa dipanggil, ucap Kim Ich Yoon dengan ekspresinya yang sangat murung. Bukankah permainan anak-anak ini mulai membosankan? Ucap kembali Kang Hyun dengan polosnya, sembari bertanya kembali ke Kim Ich Yoon. Mendengar perkataan Kang Hyun itu, tingkah Kim Ich Yoon sedikit berubah. Aku bisa mendebaknya. Tuan Kim Ich Yoon, jujur saja, bukankah kau merasa gelisah dan bosan? Ini bukan tempat bagimu untuk melihat-lihat dokumen, bukan? Dan kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Benar kan? Ucap Kang Hyun menjelaskan, sembari bertanya lagi ke Kim Ich Yoon dengan ekspresi anehnya. Namun kala itu ekspresi Kim Ich Yoon menjadi berubah, terlihat dari sorot matanya. Benar, orang yang sebelumnya itu, Kadet Kang Hyun. Meski sudah terlambat, terima kasih. Berkat dirimu, terakhir kali kita bisa mengurangi dampak tambahan. Yang ternyata Kim Ich Yoon menerima usulan Kang Hyun yang mengajaknya sparring bersama. Tidak masalah, jawab singkat Kang Hyun. Dia mungkin sadar kalau aku menipunya karena mengambil item mereka kan, pikir Kang Hyun kala itu. Namun, Kadet Kang Hyun bilang kalau dia menyelesaikan sampai level 5 kan? Kau punya pedang yang bagus, bukankah itu adalah hadiah dari penyelesaian babak ke-6? Ucap kembali Kim Ich Yoon sembari bertanya ke Kang Hyun. Aku menemukannya saat bersih-bersih, jawab singkat Kang Hyun sembari memperlihatkan pedang yang dipegangnya. Sungguh alasan yang aneh, sahut Kim Ich Yoon. Ya, tidak masalah. Sejujurnya, kelihatannya kau juga tidak ingin menjawab pertanyaan lebih jauh. Kalau begitu, aku juga akan merespon dengan sesuatu yang kutemukan ketika bersih-bersih. Kukira kau lebih fokus dalam kekuatan, tapi kecepatanmu luar biasa, ucap Kim Ich Yoon sembari mengeluarkan senjata andalannya dan bersiap dengan kuda-kudanya untuk memulai pertarungan dengan Kang Hyun di sana. Hanya hebat dalam satu hal, akan membuatmu jadi rentan, karena aku punya skill pemulihan. Jangan ragu menyerangku dengan kekuatan penuh, ucap Kang Hyun kembali sembari akan menyerang Kim Ich Yoon. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri, sahut kembali Kim Ich Yoon. Dan dengan cepat, dia sudah menghilang dari hadapan Kang Hyun. Seketika, terjadi pertarungan yang sangat hebat di sana. Terlihat Kim Ich Yoon menyerang dengan skill kecepatannya ke Kang Hyun. Namun Kang Hyun mampu menahan semua serangan cepat dari Kim Ich Yoon. Kekuatan fisik yang luar biasa. Apa kau akan menerima semua ini?
gumam Kim Il-hyun sembari terus menyerang Kang Hyon. Hahaha, ini dia. Inilah pertarungan latih tanding yang seharusnya, ucap Kang Hyon dengan senangnya, sembari menerima semua serangan dari Kim Il-hyun ke dirinya. Kemampuan pemulihannya tampaknya seefektif yang dia katakan. Kalau begitu, aku akan lebih agresif lagi, gumam kembali Kim Il-hyun. Dan kemudian dia menambah skillnya untuk menyerang kembali Kang Hyon. Aku akan membuat celah dengan serangan yang tidak bisa dihindari, pikir Kim Il-hyun, sembari mempraktekkan rencananya itu. Melihat serangan Kim Il-hyun yang hampir sampai ke dirinya, Kang Hyon tersenyum melihatnya. Seketika, Kang Hyon menahan serangan tusukan yang tidak bisa dielakkan itu dengan tangannya sendiri. Hah? Tidak bisa lepas, gumam Kim Il-hyun bingung setelah menusukkan pedang ke tangannya Kim Il-hyun. Apa dia menjepitnya di antara ulna dan radius? Lanjut pikir Kim Il-hyun. Kena kau, ucap Kang Hyon sembari menyeringai lebar ke Kim Il-hyun. Dengan cepat, Kang Hyon menarik tangannya yang masih tersangkut pedangnya Kim Il-hyun, sehingga tubuh Kim Il-hyun mengikuti tarikan tersebut. Dengan sangat kuat dan sambil tersenyum, Kang Hyon menjedutkan keningnya ke kening Kim Il-hyun. Tak lama, tubuh Kim Il-hyun pun terlempar karena reaksi kejut dari benturan kening itu. Lalu Kim Il-hyun pun terkapar di hadapan Kang Hyon. Sejenak Kim Il-hyun terlihat tak bisa berkata-kata dan syok menyadari kekalahannya. Aku kalah. Kemudian, sudah terlihat di sana alat kompres yang fungsinya bisa untuk meredakan bengkak akibat benturan. Dan terlihat juga mereka sedang meminum minuman kaleng yang segar. Kadet Kang Hyon, kau memang sangat kuat, ucap Kim Il-hyun memuji Kang Hyon. Ya, kau bisa mengatakan itu pada dirimu sendiri. Nyatanya, pertarungan ini pada dasarnya dianggap seri. Kita setuju untuk tidak menggunakan skill apapun saat latih tanding, tapi aku tidak melakukannya, ucap Kang Hyon sembari memalingkan pandangannya. Apakah begitu? Sahut Kim Il-hyun bertanya sembari melirik ke Kang Hyon. Kalau begitu, kita anggap aku menang. Kadet, kau bisa dianggap didiskualifikasi karena pelanggaran. Lanjut ucap Kim Il-hyun ke Kang Hyon. Itu tidak adil. Kau tidak melakukan apa-apa pada skill pasif kan? Sahut Kang Hyon dengan panik, sembari bertanya kembali ke Kim Il-hyun. Mendengar itu, Kim Il-hyun hanya bisa tersenyum, sembari menghela nafas. Omong-omong, terima kasih. Aku bisa sedikit melepaskan stres. Masuklah dan beristirahat hari ini. Kita akan praktik eksplorasi Dongyeon besok, ucap Kim Il-hyun ke Kang Hyon, sembari diperlihatkan Dongyeon yang akan dimasuki oleh para calon hunter esok hari. Lalu, terlihat ada seseorang yang memakai jubah di sekitar area Dongyeon itu. Orang misterius itu pun terus memandangi pintu Dongyeon itu. Tak lama kemudian, orang misterius itu melihat situasi di sekelilingnya. Apakah aman? Seketika, dia terdiam. Lalu dalam sekejap, tubuhnya sudah transparan tak terlihat. Kemudian, orang misterius itu dengan keadaan tak terlihat, dia mendekati pintu Dongyeon itu. Tak lama, terlihat pegangan pintu Dongyeon itu seperti ada yang menariknya. Lalu pintu Dongyeon itu pun terbuka. Sekelebat yang seperti angin itu pun masuk ke dalam Dongyeon itu. Perlahan, pintu Dongyeon itu pun menutup. Kemudian, tidak menunggu waktu yang lama, pintu Dongyeon itu sudah kembali menutup dengan rapat. Sembari juga terlihat sekelebat yang seperti asap atau angin itu sudah berada di depan pintu Dongyeon kembali. Lalu terlihat suasana malam yang tenang di kota tempat di mana pintu Dongyeon itu berada.